Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang sahabat saya yang juga saya sangat respect karena POV dan juga analisisnya yang bijak dan juga prediksinya yang banyak yang tepat. Bahkan ada beberapa prediksi yang saya salah, tapi Mas Sabto Haryo justru tepat. Welcome back, Mas Bro. Thank you atas undangannya, Bung Binder. Waduh, ini Mas Sabto, teman-teman, baru saya telepon tadi pagi. Kira-kira jam 8 ya? Iya. Jam 8 saya telepon, saya kepikiran kalau gak buat podcast hari ini untuk membahas pertama keberhasilan Arsenal setelah 22 tahun lamanya menjadi juara. Yang kedua tentang Persib Bandung yang mengukir sejarah 3 kali secara beruntun menjadi juara alias tripit. Ini gak pas juga ini. Iya, ya harus kan? harus dibahas. Harus. Dan siapa lagi teman-teman kalau bukan si paling bijak ya. Kalau menurut saya Mas Sabto Haryo ini si paling bijak, apalagi Mas Sabto ini teman-teman sudah punya pengalaman yang sangat panjang sebagai salah satu jurnalis di tanah air yang juga meliput beberapa pertandingan internasional dan juga tentunya liga lokal kita. Jadi ini konten sudah kita sepakati, no limit. No limit karena sekarang bro, Boboto banyak yang berkomentar, Bung kalau bahas Persib dan juga tentunya Liga Indonesia, apalagi Timnas, gak boleh pakai limit. Mereka dengerin, bahkan ada yang kemarin komentar, yang gue podcast dengan Mas Supri dan juga dengan Coach Ripan, kenapa ini cuma 100 menit? 120 menit? Waduh luar biasa. Oke, pertanyaan pertama nih bro. Ya. Yang gue ingin nanyakan sesuai dengan apa yang lu katakan di platform lain tentunya. Yang pertama yang lu mengatakan di JMTV tentang Arsenal, yang lu menyampaikan pesan lah kepada fans Arsenal yang tentunya itu berikut gua, yang menurut lu seharusnya fans Arsenal itu bisa memaklumi tentang Mikel Arteta yang belum bisa membawa Arsenal menjadi juara pada saat itu ya, sebelum kita akhirnya tahu Arsenal juara. Karena walaupun Arteta belum bisa membawa Arsenal menjadi juara, tapi paling tidak dalam 3 musim terakhir bisa membawa Arsenal menempati posisi runner up. Artinya ya Arsenal selama ini stabil. Betul. Bisa bersaing di papan atas, kemudian lolos ke Liga Champions. Dan seharusnya tinggal menunggu waktu saja bersama Arteta, Arsenal menjadi juara. Dan menurut lu juga seharusnya fans Arsenal jangan mengatakan Arteta out. Ya, gue tidak pernah mengatakan Arteta out, tapi ada jejak digital gue yang gue mengatakan, nih kalau dengan Arteta ya takdirnya Arsenal gak akan juara. Ternyata gue salah, lu benar. Ya gak apa-apa, ini perlu gue akui. Yang kedua, nih sekali nanti lu jawab tentang Persib Bandung yang lu mengatakan di Liputan 6 Sport bersama kawan kita Glenn. Ya kan, Glenn Joshua, selamat ya. Persib menjadi juara. Ini perlu kita sampaikan selamat juga ke Glenn. Dua-duanya juara dia berarti. Nah itu combo bonus nih orang nih Glenn Joshua. Maka itu postingan gak berhenti-berhenti dia. Oke, yang lu mengatakan kepada dia ketika dia bertanya tentang semacam mini selebrasi atau juga semi selebrasi dari para pemain Persib dan juga tentunya fans dari Persib Boboto setelah kemenangan Persib di Parepare atas PSM dengan skor 1-2. Gue masih ingat pada saat itu lu mengatakan bahwa wajar saja jika pemain dan juga fans dari Persib berselebrasi walaupun masih ada sisa 1 pertandingan melawan Persijap yang Persib gak boleh kalah. Minimal mendapatkan 1 poin, kalau bisa 3 poin. Tapi menurut lu itu sah-sah saja karena juga mempertimbangkan rekor Persib ketika bermain di kandang sendiri. Jadi artinya seharusnya minimal 1 poin itu Di tangan ya. sudah bisa didapat. Dan ternyata lu benar lagi. Bahkan gue sendiri tuh sebagai pengamat, gue tuh mengatakan ya apa saja masih bisa terjadi di sepak bola. Ya kan bisa saja ada kejutan. Tapi ternyata teman-teman, Mas Sabto Haryo sama seperti Glenn Joshua nih, kalau Glenn dengerin ya, combo winner ya. Mas Sabto walaupun bukan timnya, combo winner juga. Oke, silakan Mas Bro, coba gue ingin tahu lu bagaimana bisa berpikir seperti itu. Ya sebetulnya Arsenal, gue kalau di Liga sebetulnya gue masih melihat City tuh masih bisa juara sebetulnya. Karena track record City di akhir-akhir kompetisi kan mereka jalan kepleset nih. Tapi ternyata di 2 dari 3 laga terakhir mereka kepleset 2 kali.
Everton dan juga terakhir lawan betul. Bournemouth. Ya, Mereka tertahan imbang gitu ya, Ya. sehingga Arsenal menjadi juara gitu. Cuman gue bilang Arsenal eventually pasti akan juara bersama Arteta. Entah musim ini atau musim depan. Gue bilang seperti itu. Gue bahkan punya keyakinan bahwa Arsenal bisa juga menjadi juara di Liga Champions. Nah, ini menarik juga. Lu bisa mengunggulkan Arsenal di Liga Champions, tapi gua enggak. Gua mengunggulkan PSG. Oke, carry on. Gua karena melihat progres yang dibuat oleh Arteta. Makanya kan ketika fans pada saat disamain sama City poinnya, fans kan udah mulai berisik tuh. Fans Arsenal mengatakan bahwa kali ini kita lepas lagi nih. Kali ini Arteta emang nggak bisa nih bawa tim ini menjadi juara ketika poinnya disamain sama City. Terus gue bilang sama fans-fans Arsenal, kenapa sih kalian 16 tahun rela untuk menerima apapun yang didapat oleh Arsene Wenger? Iya. Tapi dalam tempo ini, kalau nggak bisa memberikan itu terhadap Arteta, banyak yang bilang, Arteta kan sekarang dikasih duit banyak. Dulu Wenger nggak dikasih duit. Terus gue bilang lagi, kalau sekarang nggak dikasih duit, nggak mungkin bisa bersaing dengan tim-tim seperti Manchester City. Memang keharusan sebuah tim itu memberikan tambahan dana untuk menjadi amunisi bagi pelatihnya. Dan itu ya keuntungan bagi Arteta. Betul. Tapi kan ketika lo dapat duit, lo bisa nggak manfaatin itu? Benar. Arteta bisa, pembeliannya tepat semua di musim ini. Dari Madueke di depan, Gyökeres, Zubimendi, itu kan pembelian-pembelian yang menstabilkan tim ini. Terus gue bilang juga, Arteta tuh progresnya tuh stabil banget. Sepanjang musim di mana Wenger nggak juara, peringkat 2, cuma 2 kali loh dia bisa. Dari 16 tahun dia nggak juara tuh dari 2004. Terakhir dia juara. Cuma 2 kali ya? 2 kali mereka sampai ke posisi 2. Arteta udah 3 kali berturut-turut. Itu kan berarti kan dia udah stabil banget ini Arteta dalam 3 musim terakhir. Di Liga Champions-nya sepanjang sejarah Wenger megang Arsenal, cuman 2 kali sampai ke semifinal. Itu betul. Dan sekali ke final. 2 kali itu ke semifinal, salah satunya ke final. Betul. Ini 2 tahun berturut-turut sampai semifinal, sekali ke final. Padahal di Liga Champions-nya baru main 3 kali. Gara-gara dia peringkat ke-8 dia kan ke Liga Champions, peringkat 5 ke Liga Champions, pas dia peringkat kedua, akhirnya kan dia masuk Liga Champions. Masuk perempat final, masuk semifinal musim lalu, sekarang masuk final. Setiap tahunnya itu ada progres yang diberikan oleh Arteta. Makanya gue ngelihat progres ini memang mungkin tidak radikal, tidak signifikan, tapi progres ini tuh mapan lah. Terlihat stepnya itu menunjukkan hasil yang positif dan gue yakin ini orang akan juara. Gue bilang kalau lo stick dengan Arteta, tim ini akan juara. Dan begitu dia ngeklak jadi juara, bisa panjang. Karena begitu? Mentalitinya udah kebentuk. Sekarang kita bukan runner up lagi, kita winners. Itu yang gue lihat kenapa gue yakin Arsenal bisa dapat trofi di musim ini. Based on Arteta sebetulnya progres banget. Tapi yang fans mau kan percuma kalau progres tapi nggak jadi juara. Ya mungkin kalau kita lihat Pep, progresnya tahun kedua langsung juara. Beda. Cepat. Progresnya cepat. Kalau Arteta mungkin pelan-pelan. Tapi he's doing begitu baik sehingga pasti akan menjadi juara. Dan akhirnya di musim ini betul-betul menjadi juara. Yang menarik bagi gua, Mas, bahwa gua pernah mengatakan bahwa Arteta ini ya jangan out dulu ya, meskipun gue sudah mendapatkan informasi sebelumnya yang pernah gue share juga di GMTV dari salah satu kawan gue jurnalis, and dia jurnalis yang sangat kredibel lah di Inggris sana. Dia freelance ya, kontributor artikel ke beberapa media yang besar di sana. Dia mengatakan kepada gue itu sebelum Idul Fitri bahwa sudah ada board meeting, jika Arsenal tidak mendapatkan trofi musim ini, kemungkinan mereka akan mengganti Mikel Arteta ini. Pertimbangannya pertama tentu soal dana yang besar yang sudah dikeluarkan. Yang kedua juga yang hampir ini loh, close terus. Nah mungkin juga dari board of director itu punya pikiran bahwa ini kalau kita close begini terus sampai kapan gitu. Ini kan bukan sekali atau 2 kali. Meskipun yang tadi lu punya POV masuk akal banget. Dan gue baru sadar sekarang bro, yang soal Liga Champions. You are very right. Benar. Maka itu ini yang paling bijak. Benar. Gue gak pernah sadar champion pun ada progres. Bukan cuma Liga. Jadi
gue sudah share itu di JMTV bahwa kemungkinan dia akan diganti. Artinya nih pressure semua kan ke dia. Ya. Cuma gue selalu mengatakan bahwa lebih baik Mikel Arteta yang bisa membawa Arsenal stabil daripada beberapa pelatih Manchester United pasca Sir Alex itu pensiun. Karena MU lebih banyak gonta-ganti pelatih daripada Arsenal pasca Arsene Wenger itu meninggalkan Arsenal. Ya. Jadi paling tidak Arteta bisa membawa stabil, tapi tentu, bro, bagi kita sebagai fans, kita ini sudah gregetan. Karena begitu banyak memes yang kita lihat di sosial media, Iya. begitu banyak DM yang gue sering terima, belum juga mention ketika gue muat soal Arsenal. Bahwa udahlah nih palingan Arsenal nih jagain pialanya City. Atau jagain pialanya siapa gitu. Nih udah yang tukang jaga piala. Jadi itu yang membuat kita fans juga, masa sih lu gak bisa juara sih Arteta, lu sudah dapat semua pemain nih, ya kan? Tapi tadi satu lagi poin menarik yang ingin gue tanyakan kepada lu, yaitu soal pemain-pemain baru yang dikontrak Arsenal. Tadi lu mengatakan itu on point. Gyökeres yang sempat gue kritik ternyata lihat top skor 14 gol. Betul. Bahkan beberapa match dia cetak gol yang krusial. Dan juga Madueke, Eze ini kan memberikan opsi ya bagi Arteta plus Zubimendi. Ya kan very good player. Sebelumnya lagi Declan Rice. Jadi perlahan-lahan nih sudah mulai ada kekuatan dan kedalaman skuad dari Arsenal. Tapi sekarang yang ingin gue tanyakan, apakah dengan mengontrak sebegini banyak pemain yang sekarang punya skuad yang dalam? Seperti yang lu bilang, wah ini mungkin nih setelah juara sekarang akan juara terus. Ini kan yang dicari kan konsistensi. City punya itu bro bersama Pep. Sehingga mereka bisa menjuarai Liga Inggris beberapa kali, ya kan? Nah, apakah menurut lu kalau secara teknis para pemain ini sudah bagus, apakah secara mental mereka kuat? Ya, kalau waktu itu kenapa gua sering menjagokan City, karena yang megang masih Pep. Selama yang masih Pep, itu bakal sulit bagi tim-tim lain Ya, untuk itu fakta. menjadi juara. Iya. Karena Liverpool dengan 92 poin aja bisa nggak juara karena City-nya 93. Nah, itu. 92 poin Benar. itu udah tinggi banget untuk target sebuah liga. Sementara Arteta tuh musim lalu atau 2 musim lalu ya dapat 89. 89 poin itu nggak juara. Tapi di musim lalu Invincible 90 poin doang. Beda 1 poin sebetulnya. 90 ya? Iya. Yang pada saat Invincible. Yang pada saat Invincible itu poin mereka 90. Nah, kemarin Arteta sempat 89. Artinya cuma berjarak 1 poin dari tim Invincible, tapi di era sekarang lu nggak cukup 89 poin untuk menjadi juara karena sebegitu perkasanya City. Lu poinnya sempat juga di 85 juga. 85 poin di era Sir Alex itu udah sering banget jadi juara. 82-79 aja bisa menjadi juara. Di era-era segitu gitu. Jadi makin sekarang, terutama ketika ada Pep Guardiola yang selalu tampil dominan sempurna, membutuhkan poin yang begitu banyak untuk bisa menyaingi dia. Nah, ini tuh yang bikin sulit tim-tim lain untuk bisa berkreasi, untuk bisa menjadi juara selama ada Pep. Makanya gue kenapa semakin yakin Arteta dan Arsenal akan tampil konsisten karena Pep pensiun. Karena Pep sudah mengatakan selamat tinggal untuk Manchester City. Ini semakin membuka lagi karena si raja terakhirnya tuh udah nggak ada gitu kan. Sementara Klopp tuh cuman kebagian 1 trofi loh. Padahal Klopp kan dianggap sebagai legend yang mengubah Liverpool dengan segala macam piala yang dia dapatkan. Tapi di liganya cuman 1 yang bisa dia dapatkan. Karena ada Pep di situ. Nah, sekarang udah bisa di crack oleh Arteta. Pergi juga Pepnya. Udah, ini akan menjadi jalan yang ya bisa dibilang lebih mulus lah bagi Arteta karena nggak ada tim yang dilatih Pep yang bisa tampil sangat konsisten, yang selalu bisa nguber tim dari bawah dalam posisi tertinggal, dalam posisi tertinggal. Nah, balik lagi ke kedalaman skuad tadi. Pilihan pemain itu menurut gua dia bisa tampil stabil ya karena sekarang mereka punya pemain-pemain itu. Selama ini kan fans Arsenal begitu Saka cedera, begitu Odegaard cedera, pusing setengah mati. Begitu Gabriel atau salah satu Saliba cedera, setengah mati pusingnya. Sekarang dia bisa melewati itu dengan enak. Nggak ada Saka, kok bisa main bagus ya? Ada Madueke, ada Odegaard nggak main, ada Eze di situ, mereka tetap bisa tampil bagus gitu kan. Tengahnya bisa berubah-ubah, ada Declan Rice, ada Zubimendi, ada Northgard. Belakang juga ada Mosquera, masih ada Timber. Banyak sekali pilihan yang bisa dilakukan oleh Arteta. Ditambah yang sebetulnya jarang juga dibahas oleh banyak orang adalah pemain-pemain yang dipunya Arsenal itu sebetulnya captain material.
Saka tuh kan kaptennya Inggris. Oke. Declan Rice juga kaptennya Inggris juga. Oke. Northgard kaptennya Denmark. Oke. Gabriel itu di Brasil juga kapten bersama juga sama Gabriel Jesus. Oke. Magalhaes sama Jesus tuh Oke. pernah jadi kapten juga. Oke. Di Spanyol, Merino pernah menjadi kapten juga. Oke. Pernah menjadi kapten di Sociedad. Zubimendi kapten juga di Sociedad. Oke. Artinya lu punya pemain-pemain yang punya kualitas yang gak gampang digoyang nih. Lu bisa ngajak para pemain muda untuk tampil, hey, kita masih bisa Oke, survive. oke. Dan yang penting dari perjalanan panjang Arsenal di musim ini, satu hal penting menurut gua adalah ketika dia disamain poinnya sama City, Declan Rice kesorot kamera, dia ngomong, it's not done. Iya. Gua langsung bilang, ini mentality udah beda Arsenal. Ini mentality yang bakal bawa mereka menjadi juara. Dan betul. Ya, artinya menurut lu meskipun nanti yang menggantikan Pep Guardiola sedikit kita bahas City adalah Enzo Maresca yang dianggap punya filosofi yang mirip dengan Pep Guardiola, dan sebetulnya kalau menurut gua secara permainan kalau kita melihat Chelsea main itu bagus dengan Enzo, tinggal ya soal kematangan para konsistensi. pemain lah. Chelsea kan banyak pemain muda dan too many players lah. Yes. Dan ada beberapa juga yang sering cedera kan. Kan Enzo kan bagus juga, bro. Betul. Apa menurut lu dengan Enzo ini gak cukup dengan sekarang tim transisi yang Pep sebetulnya sudah matangkan nih musim ini? Iya. Yang menjadi kendala bagi tim-tim lain adalah konsistensi. Lu bisa nggak tampil konsisten sepanjang musim? Guardiola bisa. Nah, apa menurut lu formula dari Guardiola? Kalau gue inget dulu itu dia sering melakukan rotasi, terutama tuh di depan. Betul. Kalau belakang center back jarang dia ganti kecuali ada yang cedera. Apalagi tengah tuh. Tapi depan tuh dia sering rubah, terutama yang wing. Iya. Guardiola perjalanannya di Manchester City harus kita akui banyak banget perubahan formasi dan komposisi pemain yang dia lakukan. Oke. Maksudnya O'Reilly awalnya kan juga bukan di situ. Nah, itu. Tapi jadi back kiri. Iya. Tapi bisa memberikan something different di posisi Nah, depan betul. untuk menjadi orang yang tiba-tiba nongol mencetak gol. Oke. Dulu kalau kita ingat Fabian Delph itu kan pemain gelandang bertahan, tiba-tiba ditaruh di back kiri juga. Iya. Kok bisa ya berpikiran untuk mengganti pemain-pemain yang bukan pada posisinya, mendapatkan posisi baru, tapi bagus di posisi baru gitu. Lalu pemain-pemain yang tadinya kita nggak tahu mereka bakal bisa survive di Premier League, Kusanov salah satunya. Nah itu. Ya kan kita Betul, pikir ngapain beli pemain Uzbekistan ya? Iya, betul. Sekarang one of the best defender di betul. situ. Lalu Doku mungkin di awal-awal kita tertawakan ini orang gocek-gocek nggak pernah bisa lewat. Dan itu fakta, lebih banyak gocek-gocek. Iya. Sekarang gocekannya selalu mematikan, selalu bisa mencetak gol. Ya Foden naik turun, Grealish dulu di awal datang kita ketawakan, di musim berikutnya treble. Artinya Pep tuh bisa menemukan segala macam upaya untuk bisa membuat tim ini stabil sepanjang musim. Nah, Maresca tuh bagus, tapi nggak bisa konsisten. Makanya di liganya dia kan keteteran. Tapi dia juara Conference League, betul. Dia juara Piala Dunia Klub. Betul. Tapi di liganya keteteran karena yang dibutuhkan di liga adalah konsistensi. Sementara Guardiola itu pelatih yang mindsetnya gue harus juara liga, gue harus konsisten. Pernah dalam wawancara ditanya, lu paling puas kalau lo juara apa sih? Champion? No. League. Dia lebih puas kalau juara liga. Karena dia merasa sepanjang tahun tim gue dominan. Iya, betul. Dalam durasi panjang tim gue dominan. Itu yang membuat kenapa City di bawah Pep tuh bisa tampil konsisten. Maresca mungkin bagus, bisa manfaatin pemain-pemain ini, tapi konsistensinya itu yang masih harus kita tunggu. Dan menurut gue mungkin di musim pertama masih sulit untuk dia mendapatkan konsistensi itu. Banyak yang mengatakan kepada gue juga sebelumnya, bro, bahwa faktor City bisa menjadi juara. Memang ada faktor Pep. Tapi yang terakhir ini, yang City mulai dominan, karena kita tahu City kan juga kehilangan Aguero ya. Aguero kan pemain yang sangat penting. De Bruyne. Nah, De Bruyne juga. Tapi katanya nih senjata utama City, walaupun memang mereka mainnya kolektif, adalah Erling Haaland. Dan senjata utama dari Liverpool adalah Mohamed Salah. Tapi Arsenal tidak punya. Pemain seperti Haaland dan Salah, ya. Tapi musim ini Arsenal punya Gyökeres yang sempat gue kritik di awal, ya mungkin juga dia kesulitan di awal. Memang Gyökeres gak mencetak 20-an gol di Premier League. Betul. Tapi apakah menurut lo Gyökeres ini juga merupakan salah satu kepingan
dari puzzle yang memang diperlukan Arteta untuk membawa tim ini menjadi juara walaupun dia gak mencetak sampai 20-an gol, 14 gol. Apakah menurut lu memang nih Arteta membutuhkan striker seperti Gyökeres karena Havertz walaupun banyak mencetak gol tapi ada beberapa match yang dia miss chances. Ya kan? Apakah memang Gyökeres ini yang sebetulnya mereka perlukan? Terlepas ada juga Zubimendi, Eze, Madueke, Hincapié juga musim ini kan, dan satu lagi Mosquera. Kalau Gyökeres mungkin termasuk gua dan pastinya fans Arsenal pasti berharap lebih banyak gol. Iya itu. Ya kan? Kita berharap seorang striker yang memang dicari Arteta adalah nomor 9 yang bisa nyetak gol banyak. Betul, 20-an lah 20-an di Premier League. Iya, di Premier League. Tapi memang gak kejadian, belum sampai selevel itu. Tapi untuk menjadi seorang debutan yang mencetak gol terbanyak di antara debutan-debutan yang lain, lebih tinggi dari Alexis Sanchez, lebih tinggi dari Lacazette, lebih tinggi dari Aubameyang. Berarti he has something strong dan sudah dia buktikan. Dia buktikan bisa menjadi orang tertajam di musim debutnya. Walaupun kita nggak impress dengan jumlah golnya, tapi tetap dia adalah debutan dengan jumlah gol terbanyak. Tapi yang gue lihat kenapa dia bisa penting buat Arsenal adalah gimana Arteta memainkan dia. Menjadi pemain yang memang tidak melulu menjadi pemain yang mencetak gol, tapi involvement dalam setiap permainan itu luar biasa. Lawan Atletico, itu kita ngeri itu. Luar biasa. Physical banget, physical kuat. Dia rela bertahan, betul. Dia nyerang, dia bisa menjadi satu orang yang nahan bola, nunggu teman-teman gue datang, gue tahan dulu nih bola ini nggak akan kerebut nih dari kaki gue. Dia bisa melakukan itu. Nggak banyak pemain-pemain Arsenal di masa lalu bisa melakukan itu. Jadi gimana dia dimanfaatkan oleh Arteta itu memang luar biasa, dan kita akhirnya memahami Arteta butuh pemain yang seperti ini toh untuk bisa membuat tim ini tampil stabil. Tapi kalau memang aim-nya adalah tetap mencari seorang goal getter, fine juga gitu. Tapi kan kalau kita lihat Arsenal di eranya Arteta kan nggak pernah dia punya nomor 9 banget ya. Yang murni kan. Aubameyang pun sering turun. Iya, tapi kan kalau kita lihat kan rata-rata tuh bukan yang purely number 9, tapi timnya jalan dengan formasi dia karena dia memang tidak didesain untuk punya Haaland, tidak didesain untuk punya Salah, Rooney yang seperti itu. Jadi ya fine aja dengan Gyökeres karena dia bisa memerankan peran yang tidak bisa diperankan oleh striker nomor 9 yang lain. Iya. Satu hal yang ingin gue tanyakan, nih banyak yang berisik ini di sosmed, Set Piece FC. Kalau menurut gue ya gak ada masalah, as long as it's legal. Ini kan legal, bahkan gol terakhir Arsenal lawan Burnley itu juga set piece, yang si Havertz cetak gol. Jadi kalau menurut gue bro, Arteta ini adalah pelatih yang berpikir panjang, yang mungkin musim lalu itu dia berpikir Arsenal kehilangan banyak kesempatan dari situasi bola mati. Sehingga musim ini dia optimalkan situasi bola mati itu, terutama dari corner, dan Arsenal menjadi tim yang paling banyak involvement of goals itu dari free kick atau juga dari corner kick. Ya ini kan sesuatu hal yang beda ya, karena kita tahu banyak tim-tim tuh lebih sering mengandalkan ya pokoknya tim gue cetak gol ini dari open play. Tapi faktanya ketika Arsenal bermain sepak bola menyerang melawan tim yang low block menjadi hal yang sangat sulit untuk mencetak gol dari open play. Nah, lu menanggapi seperti apa sih sarkasme tentang Set Piece FC ini? Jujur, I need the honest opinion. Selama set piece itu masih menjadi bagian dari strategi di sepak bola, kenapa enggak? Orang bilang lu cuma bisa golin counter attack. Ya counter attack juga part of football. Kecuali lu bisa ngegolin kalau lu nendang pemain, kalau jambak pemain. Nah, itu kan beda. Itu kan sebuah pelanggaran yang nggak boleh dilakukan. Tapi ini kan within the corridor dalam mencetak gol. Dan tim-tim di Premier League tahu gimana Arsenal bermain sehingga mereka tampil sangat defensif. Betul. Makanya kenapa di Liga tuh kadang-kadang mereka kesulitan mencetak gol. Kalau di Eropa dia mencetak golnya banyak, terutama di Champions League di fase grup. Mereka nyetak gol banyak karena tim-timnya cenderung lebih terbuka dibandingkan tim-tim di Premier League yang sudah tahu gaya bermain Arteta seperti ini. Kita mainnya solid aja, mereka sulit untuk masuk. Makanya butuh strategi berbeda, butuh set piece untuk bisa mencetak gol. Set piece-nya kan berbeda-beda juga. Di awal sundulan yang mengganggu kiper gitu kan. Tapi mengganggu kipernya, momentum mengganggu kipernya itu selalu tepat. Mereka akan dorong-dorong itu kiper sebelum bolanya ditendang. Tapi by the time pemain akan nendang,
dia akan lepas. Betul, betul. So there's no foul ketika bola itu Benar. sudah di udara. Betul. Nah itu kan yang sering miss sama para pemain. Masuk kiper didorong-dorong gini. Padahal enggak juga. It's before bola itu atau sebelum Betul. bola itu ditendang. Dan itu biasa, Dan itu dimanapun biasa begitu. dilakukan. Dan itulah hebatnya Arteta, dia memastikan pemainnya, itunya peraturannya seperti ini loh, jangan melewati peraturan itu. Ya memang beberapa case adalah tarikan dari yang miss oleh pelatih ada juga, tapi kan it happens in football lah ya. Betul, betul. Maksudnya kadang tim diuntungkan, kadang tim dirugikan, dan Arsenal bisa memaksimalkan peluang-peluang itu. Dan gol-gol terakhir kan juga bukan bola-bola langsung, tapi corner yang pendek juga ada. Corner pendek. Akhirnya dia evolve juga, dia mencoba untuk menciptakan something different atau sesuatu yang berbeda untuk bisa mencetak gol. Jadi ya itu gue ngelihat perubahan-perubahan strategi sebetulnya terus dijalankan oleh Arteta, tapi tetap dalam koridor di mana mereka tidak melakukan sebuah pelanggaran. Kalau kita memuji Bruno Fernandes ketika dia bisa ngumpan untuk Casemiro di dalam kotak penalti sebagai sebuah pujian, kenapa kita nggak memberikan itu ke strateginya Arteta, kan? Maksudnya, wah gila, ini mereka bisa cetak gol di dalam kotak penalti menggunakan Casemiro, menggunakan Maguire dengan operan Bruno. Ada juga kan? Iya, itu kan dianggap sebagai sebuah pujian. Betul. Sebagai sebuah hal yang positif. Iya. Tapi ketika gol itu didapat oleh Arsenal, narasinya jadi berbeda. Kok bisanya cuma cetak gol bola mati? Lah kalau untuk tim lain cetak bola mati menjadi pujian, kok nggak bisa? Nah, itu yang nggak bisa dilihat secara netral kan? Iya betul. Artinya musim ini gajahnya nggak jadi jatuh. Nggak jadi jatuh. Ya kan masih bertahan dia di atas. Oke, salah satu faktor gajahnya tidak jadi jatuh, kalau yang gue rangkum riset baik dari pertandingan-pertandingan Arsenal dan juga beberapa analisa yang gue lihat di sosial media oleh beberapa mantan pemain Arsenal di Inggris, bahwa Arteta khususnya musim ini bro, dia berubah dari mindset dia membuat Arsenal bermain attacking football, high tempo football, aggressive high pressing. Dia berubah dalam beberapa pertandingan. Arsenal itu sempat bermain middle sampai low block dan juga bahkan bermain defensif dan mengandalkan counter attack. Apa menurut lu itu faktor yang sesuai dipakai? Apakah itu faktor yang memang membuat Arsenal musim ini secara defensif juga kuat? Bahkan di pertandingan semifinal Champions League lawan Atletico Madrid di second leg, faktor mereka bertahan yang baik itu membuat Atletico tersingkir, kalah kan? Di second leg itu kan. Nah menurut lu seperti apa? Dan juga akhirnya Premier League bisa menjadi juara. Iya. Kan gue paling suka dan gue termasuk mungkin yang memunculkan istilah pertama Arteta semakin dewasa. Karena kalau dia nggak dewasa, dia akan terus maksa timnya untuk tampil ofensif. Pokoknya tim ini harus cetak gol banyak. Tim ini udah unggul 2-0 harus menang 3-0 nah, dong. itu seperti itu dulu. Harus menang 4-0 dong kalau udah unggul besar. Tapi sekarang kita lihat cetak 1 gol, pemain gua baru di midweek kemarin main sekian menit, oke, gue tarik dulu dari gas, agak pelan. Yang penting tim kita nggak kalah, cukup dengan menang 1-0. Hal-hal seperti itu yang memang menunjukkan kedewasaan dia, karena dia sudah dalam 3 tahun berada dalam situasi gue nyerang terus, betul. dan gue end up-nya nggak dapat gelar. Dia unggul 2-0 bisa kalah 3-2, dia unggul 1-0 bisa kalah 2-1, hanya karena dia terus stick dengan filosofinya gue ingin menyerang. Tapi kan di sepak bola sekarang nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa full menyerang juga. Nggak bisa full menyerang juga. Ya memang orang bilang kalau lo nyerang, lo punya kesempatan cetak gol, iya. Tapi kan semakin terbuka kesempatan lawan untuk counter. Dan makin banyak tim bermain dengan defense to counter. Betul. Dan itu sangat berbahaya kalau mereka akan menerapkan itu terus. Makanya cukup berimbang permainan Arteta dari sisi menyerang, dari sisi bertahan, dari sisi transisi, sehingga akhirnya gelar itu datang. Oke, yang menarik yang tadi lu mengatakan bahwa feeling lu Arsenal bisa menjadi juara dari Champions League padahal lawannya ini PSG. Ya jujur, gue gak mengunggulkan Arsenal bro di final. Bukan artinya sebagai fan Arsenal gue gak mendukung, enggak. Gue bakal enjoy itu final. Ya seperti yang gue enjoy tahun 2006, 20 tahun lalu kan. 20 tahun lalu itu gue nonton, dan pada saat gue begadang ya nonton pertandingan itu kan lawan Barcelona yang memang lagi bersama Frank Rijkaard ya. Lagi hebat-hebatnya tuh, ada Ronaldinho, ada Eto'o, ada Henrik Larsson juga kalau nggak salah ya. Terus ada Belletti juga ya. Belletti yang golin. Iya bagus itu. Gue nonton itu match, ternyata ada red card
bagi Lehmann karena dia keluar itu udah gol sih sebetulnya Iya. dari Eto'o ya. Tapi wasit kan akhirnya memberikan red card, Betul. kemudian free kick ya. Almunia yang masuk, tapi tiba-tiba Arsenal cetak gol. Sol Campbell, waduh, Iya. gua happy banget bro. Itu Sumpah. juga corner kan? Corner, Iya kan, sebetulnya kan juga iya. set, Iya, corner. set piece FC juga benar. Awalnya ya Awalnya. bersama Wenger. Dan gue sumpah gue happy banget tuh kan begadang kan Iya, gue iya. nonton. Tapi ya kemudian ya gue sakit hati juga. Ternyata kan itu karena ada change Henrik Larsson Henrik masuk Larsson kalau nggak masuk, salah ya, betul ya. Dia ngumpan ke Eto'o, Ke Belletti ke juga. Belletti juga ada peran juga di Belletti. Kayaknya dia umpan kuncinya yang Iya, awal iya. ya. Gue sakit hati juga. Jadi ya gue udah siap kalau kali ini Arsenal kalah lagi gitu. Karena gue ngelihat Liga Champions itu udah beda total bro. Udah gak seperti Premier League yang memang maraton. Jadi gue gak mengunggulkan Arsenal, apalagi faktanya lawannya PSG yang mainnya Iya, gila banget. iya, Gue lihat Luis Enrique ini gila. Dan secara kematangan Luis Enrique jauh lebih matang daripada Arteta ya. Bukan gue Betul. menganggap remeh Arteta lah ya. Dia sebelumnya membawa Barca juga menjadi juara ya. PSG musim lalu luar biasa. Musim ini kalau gue lihat PSG itu memainkan para pemain tim lawan. Kapan mereka mau nyerang, kapan mau defend. Dembele, Quara, ada Edue. iya. Desire Due. Nah itu dua, Nuno Mendes, ada juga Vitinha. Aduh gila lah. Fabian Savonov ternyata juga bagus. Hmm. Walaupun sebelumnya gue mengatakan itu salah satu kelemahan dari PSG. Jadi mereka tim yang komplit. Nah, gue gak mengunggulkan mereka, tapi gue bakal enjoy itu final. Dan kalaupun Arsenal gagal menjadi juara, gue udah ready banget mentalnya. Ya gue udah ready banget. Walaupun tentulah gue berharap kalau bisa juara, postingan gue akan ramai. Ini lebih gila lagi gue akan Iya, posting. double winner. Nah, kepada mereka yang sebelumnya itu buat memes lah, buat joget-joget lah, yang sebelumnya menurut gue gak perlu juga, ya kan? Iya. Tapi ya udahlah, biarkan mereka bersenang-senang. Tapi kan akhirnya yang ketawa kita juga fans Arsenal dengan satu gelar yang kita udah punya. Kenapa lu bisa mengunggulkan Arsenal di pertandingan final itu? Coba apa faktornya? Ini kan tadi kan lu berbicara soal liga. Liga kan ketemunya tim sesama Inggris. Bahkan gue mengunggulkan itu tuh dari sebelum UCL bergulir. Gue udah bilang 4 semifinalis musim ini, prediksi gue adalah PSG, Madrid, Munchen, Arsenal. Sebetulnya gue itu. Satu aja salah. Sebelum gue ngeliat bracket itu, Luar biasa. karena begitu bracketnya geser kan otomatis Madrid Iya. atau Munchen. harus Betul. harus gugur. Luar biasa. Tapi gue di awal musim gue bilang 4 yang akan Oke, masuk oke, semi oke. adalah ini dengan peluang terbesar Arsenal. Iya, Gue tuh di awal musim ngomong kayak gitu. iya. Pada banyak yang nggak percaya, maksudnya menertawakan lah. Arsenal masa masuk semifinal. masuk Iya. sampai semifinal, apalagi ke final gitu Iya, kan. betul. Tunggu aja, begitu muncul bracket, wah Arsenal enak nih bracketnya. Awalnya begitu kan, tapi di sana ada Barcelona, paling ntar kalah nih sama Barcelona. Kalau ketemu. Iya, oke. banyak yang bilang kayak Betul, gitu kan. betul. Tapi justru gue bilang Arsenal di Champions League itu punya keuntungan yang berbeda tadi. Tim dengan defense yang bagus itu justru punya kesempatan untuk bisa menjadi juara. Bukan berarti tim defensif ya. Iya. Barcelona di era Pep, apa defense-nya nggak bagus? Bagus banget Bagus defense-nya. Pique sama Puyol, bagus. Alves, and the gang lah semuanya. Betul. Tapi kan mereka bukan tim defensif. Bukan Tapi attacking. iya, tapi Iya. they have the best defense. betul. Artinya lo boleh nyerang, Betul. tapi lo nggak kebobolan. Iya, betul. Lo ketika ada transisi, Betul. lo bagus. Nah, ketika nonton City Munchen lawan PSG, Oke. leg 1, Iya. 5-4, Iya. gue semakin yakin Oh. Arsenal punya kemampuan. Dari sisi tontonan mungkin orang, wih seru nih 5-4. Seru. Dari sisi pelatih, pusing dia. Kok setiap peluang jadi gol? Kok setiap peluang Iya, jadi gol? Pasti kan something wrong dengan defense kita. Defense, betul. Nah, makanya gue bilang kalau Arsenal ketemu either dari mereka, kesempatan Arsenal cukup besar because they have the very good defense. Itu Oke. alasan utama gue. Oke. Tim ini mungkin akan menyerang, Oke. tapi ngegolin ke Arsenal tuh nggak gampang loh, ngegolin ke Arsenal. Berat. Dan kebukti di 16 besar, Iya. mereka mengalahkan Leverkusen, Betul. cuman kemasukan 1 gol. Iya. Lawan Sporting nggak Oke. kemasukan, Nggak kemasukan sama gol. sekali, 0-0 Iya, sama oke. 1-0. Oke. Lawan Atletico cuma iya. kebobolan 1 Satu gol. gol ya. Nggak mudah kan Iya, ngegolin betul. ke gawang Arsenal. Betul. Karena defense itu Iya. and you start tim ini Oke. bisa golin, Arsenal bisa golin, cukup 1 kok. 1 gol aja cukup.
tapi lo Nah, gak itu, kebobolan. itu. Nah, Iya, itu iya, iya. itu yang gue bilang. Oke. Nah, based on permainan dari PSG, Iya. mereka sebenarnya punya banyak lubang yang Oke. bisa dieksploit. Oke. Mereka sempat ketinggalan 2-0 ketika lawan Monaco. Oke. Lupa itu 16 besar or Playoff. 3-2. Mereka main di playoff. Iya. Dia kebobolan dulu 2-0. Tapi yang enggak di fase grupnya. Kan abis itu ketemunya di di playoff lagi. league table. Iya. Oke. Abis itu di playoffnya ketemu lagi ya. Oke. Di fase sebelumnya mereka kebobolan dulu 2-0. Oke. Lalu ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Enrique. Akhirnya mereka end up-nya bisa menang 3-2. Oke. Tapi tim sekelas Monaco bisa ngegolin ke mereka loh 2-0. Oh iya, betul. Kemarin Paris FC bisa golin ke mereka Iya. 2-1. Betul. Mereka tuh tim yang bisa dibobol. Iya, oke. Arsenal punya kesempatan untuk membobol. Oke. Tapi mereka defense-nya sulit untuk ditembus. Oke. Makanya itulah yang mendasari gua Hmm. Arsenal tuh punya kesempatan karena they have a very good defense. Itu Oke, sih. Oke. Ya, gue berharap bro, prediksi lu kali ini benar lagi. Ya teman-teman, karena prediksinya tentang Arsenal akan juara, sabar saja bersama Arteta, ternyata musim ini. Kemudian Mas Sabto juga mengatakan tadi kan, sesuai prediksinya, ya punya peluang besar untuk menjadi juara, ya minimal sampai semifinal, benar. Sekarang bahkan udah di final, jadi kita tunggu nanti prediksinya. Tapi sekarang bro, yang perlu kita bahas adalah sumber beras. Dan juga sumber BBM sekarang. Karena sekarang bukan cuma Binder butuh beras, tapi Binder butuh BBM juga. Udah mahal juga BBM, tuh betul. BBM ya. Jadi sekarang teman-teman, kami akan membahas tentang Persib Bandung. Jadi Mas Sabto ini awalnya juga sebagai jurnalis banyak meliput, ya kan? Pertandingan-pertandingan liga lokal kita, ya. Pertanyaan pertama gue bro, yang soal tadi yang gue tanyakan, kok lu menganggap itu selebrasi yang wajar saja oleh para pemain Persib dan juga oleh Boboto setelah kemenangan di PSM, dengan pertimbangan bahwa memang di GBLA itu memang mereka kuat, meskipun lawannya kita tahu juga bukan yang lemah ya, walaupun mereka berada di zona papan bawah Persijap, dan terbukti Persijap sebelumnya menahan Borneo FC, bahkan menahan Persib Yes. di kandang Persib, ya kan? Mereka fight juga. Tapi lu sebenarnya kalau gue ngelihat video itu, konten itu, lu sebetulnya sudah yakin itu Persib juara, tapi ya kita kan nggak bisa ngomong seperti Iya, itu. iya. Pertandingan belum dimainkan, ya kan? Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu. Kalau fans Persib yakin, ya itu fair juga, ya kan? Karena mereka kan tahu sebagaimana dalam kekuatan itu, dan memang mereka sudah mengikuti tim ini selama bertahun-tahun ya, dan tentu fans akan yakin lah dengan kemampuan timnya. Nah, lu kok bisa yakin bahwa dengan kemenangan atas Persija dan PSM, lu mengatakan ya kan, itu sebetulnya sudah mengunci gelar bagi Persib. Tapi masih ada satu match yang harus diselesaikan minimal dengan 1 poin. Nah, apa faktor yang membuat lu pikir seperti itu? Ya, beberapa kan perjalanan Persib tuh ya ada roller coasternya juga lah Oke. ya. Di awal seperti apa, di pertengahan akhirnya bisa mulus seperti apa, dan faktor-faktor laga-laga krusial lah ya. Oke. Lawan Bayangkara salah satunya. Oke. 0-2 berbalik menang 4-2. Tim yang bisa comeback gitu. Terus lawan PSM pun seperti itu, tandang ke Borneo pun itu laga-laga yang akhirnya krusial yang membuat Persib bisa berada dalam driving seat Oke. untuk pertandingan terakhir mereka Oke. lawan Persijap. Gue semakin yakin kenapa Persib bakal bisa membungkus gelar juara karena Persijapnya udah aman dari sisi degradasi. Oke. Itu salah satu Oke. pertimbangan utama. Oke. Karena mereka dapat poin lawan Borneo. Betul. Begitu mereka dapat poin, walaupun mereka kalah dari head to headnya mereka tetap menang kalau Unggul, kalah lawan unggul. Madura gitu ya. Iya. Jadi mereka nggak mungkin terdegradasi. Iya. Makanya kengototan itu mungkin nggak akan ada ekstra ngotot banget lah dari Iya, sisi iya, Persijap oke. ketika bertandang ke GBLA. Oke. Sementara Persib memang based on perjalanan di musim ini mulus banget, Iya. 16 pertandingan, 15 menang, 1 imbang Iya. lawan Arema, sehingga ya imbang aja kayaknya mereka sudah bisa menjadi juara gitu. Dan kemungkinan besar akan dapat lah minimal Iya, imbang ya kan. minimal imbang gitu. Kalau menang, kalau ya everything went smooth, mereka bisa menang, itu bonus banget lah ya Iya. memenangi sebuah Iya. laga kandang terakhir dengan Iya, sebuah iya. kemenangan gitu. Tapi kalau imbang pun ya sudah, itu Iya, cukup kok cukup, buat mereka iya, cukup, gitu. cukup. Dan alasan utama gua adalah ya Persijapnya sudah aman. Iya, jadi iya, iya. jadi lebih membuat Persib tuh lebih tenang lah. Kalau Iya. mungkin mereka Persijapnya butuh menang bisa masih berjuang untuk degradasi, mungkin Persibnya justru akan lebih
berhati-hati Iya, juga nih. iya, betul, Wah, tim betul. ini akan seperti ini, malah terlalu overthinking, Iya, betul, malah betul, betul. bisa kalah gitu Benar, kan, benar. yang hal-hal seperti itu gitu. Tapi karena posisinya sudah aman, sehingga akhirnya Persib yang cukup dengan 1 poin. Iya betul, tapi ternyata secara permainan Persijap ngotot. Di GBLA kan lu ngotot nonton juga kan? ya, iya. Iya, ternyata mereka ngotot. Bahkan mereka gak kasih tuh ruang untuk para pemain Persib mencetak gol. Jadi Hampir golin juga tuh ya. hampir golin juga Randy Saipul. Gue juga sebetulnya pemikiran gue sama seperti lo. Nih last match Persijap kan udah save. Ya seharusnya ya mereka tetap akan serius. Tapi dari segi agresivitas seharusnya levelnya mungkin 10, mungkin ini akan 8 atau mungkin 7 ya kan, karena kan last match ya mereka sudah aman. Mereka bisa survive lagi setelah berapa lama tuh mereka absen di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Tapi yang gue kaget ketika main Ngotot banget. ngototnya bro, pemain Persib 1 pegang bola 2 pemain mereka, ya kan mendekati pemain Persib. Dan uniknya Persijap itu menjadi tim yang Bisa ngalahin Persib. bisa kalahin Persib dan juga tidak terkalahkan juga di GBLA. Iya betul. Dan gue ngelihat tim ini sebetulnya punya potensi Persijap ini musim depan untuk bersaing di papan tengah bahkan sampai papan atas, asalkan dari awal musim materi pemainnya sudah harus mereka persiapkan dengan baik. Karena awal musim tuh materi pemain mereka tuh ada banyak kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan strategi Lemos, tapi masuk putaran kedua mereka bagus. Nah, sedikit tuh bisa kasih gambaran tentang Persijap ini. Dan mereka ketika bermain di kandang sendiri, wah gak gampang lu kalahin mereka. Betul. Termasuk yang ngalahin Persib 2-1 ya. Nah, itu kan juga deg-degan juga kan tuh di injury time, iya, tambah betul. extra Iya, time. betul. Ada 2 gol yang muncul di situ, 1 buat Persib, 1 buat Persijap Iya. gitu. Based on permainan, Franka tampil ya mungkin dia jadi pemain yang paling penting lah ya. Oke. Buat Persijap itu sendiri. Iya. Involvement terhadap golnya paling banyak juga, Paling banyak, ada paling 12 banyak. Iya, gitu. betul. Lalu Diego itu juga salah satu pemain Bagus. yang Di belakang dia. di belakang Defense. cukup Dan bagus. Jose Tapi Luis. Diego kalau nggak salah bikin 4 gol juga ya. Iya, Kalau sebagai nggak salah, defender, sebagai betul. defender itu oke juga. Pemain lokalnya Rahmat ya. Rahmat Hidayat ada, Rahmat Hidayat, Diki Kurniawan. itu pemain-pemain yang cukup stabil lah Wahyudi. dari- Wahyudi Hamisi juga. cukup stabil dari sisi permainan. Cuman memang nggak ngetel dari awal. Dari awal gak nyetel. Dari awal. Dan untuk sebuah tim promosi untuk tampil langsung konsisten kan sebetulnya nggak mudah juga. Sulit Kalau juga, kita ya. ngelihat PSIM kan juga naik turun. berbeda kan. Betul. Van Gassel ketika megang awalnya gimana, pertengahan gimana, akhirnya bisa balik lagi ke atas. Awalnya kan bagus banget tuh. Betul. Top scorer juga. Sempat berada di papan Iya, atas ada juga, di sempat papan berada. atas, tapi kan Turun masih lagi balik terus. lagi Iya. konsistensi. Bayangkara terlambat juga, panas. Iya, terlambat panas. Belakangan susah banget untuk kalahin Iya. mereka. Jadi tim-tim promosi nggak mudah untuk bisa cepat beradaptasi gitu. Pasti ada naik turunnya gitu. Ya kalau kita ngelihat Dewa kan juga Sekarang ternyata turun juga dia. Iya, gitu kan. Lu menciptakan konsistensi walaupun pelatih lo sama, belum tentu Nah, bisa itu. langsung Betul, gitu kan. betul, Ada betul. beberapa faktor yang bisa menyebabkan tim ini naik turun. Tapi ya based on permainan mereka punya potensi untuk merepotkan banyak tim lah ya. Iya, iya, Kita iya. lihat 2 game terakhir lawan runner-up sama lawan juara Nah, kan. itu. Iya kan? Wah, 2 tim tapi dua-duanya gak ada yang kalah loh. Dan tidak kebobolan loh. Iya, dan nggak kebobolan, dua-duanya seri tanpa gol. Something positif yang mereka punya bisa nggak mereka bawa di musim depan itu? Ya artinya tergantung apa atau siapa saja pemain yang nanti mereka rekrut. Iya. Oke, sekarang berbicara tentang Persib. Tadi lu mengatakan bahwa memang roller coaster juga terutama di awal. Yes. Karena Persib itu di antara Borneo dan Persija yang paling terakhir naik ke puncak klasemen. Betul. Awalnya sempat Persija, terus Borneo, terus Persija, terus naik Persib. Ada berbagai POV dari beberapa narsum yang gue undang ke sini tentang keberhasilan Persib menjadi tim yang kembali menjadi juara dari Liga Indonesia dan juga dalam 20 pertandingan terakhir musim ini tidak terkalahkan. Terakhir mereka kalah adalah pada tanggal 14 Desember tahun lalu lawan Malut United. Itu juga kalau menurut gua ada faktor kelelahan ya Iya. bagi mereka ya. Dan memang Malut juga mainnya luar biasa di pertandingan itu. Kalau menurut lu bro, apa sih yang membuat Persib ini bisa konsisten di 20 pertandingan terakhir? Ya walaupun faktanya memang mereka kemudian tersingkir dari ACL 2, Iya, tapi ya walaupun tersingkir, tapi kan gak gampang ya, tidak terkalahkan 20 pertandingan terakhir. Betul. Ada draw, ada menang, dan di kandang mereka tidak terkalahkan. Jadi ada satu statistik yang unik bro, bahwa Persib merupakan satu-satunya tim sejak era Liga 1 tahun 2017
yang menjadi juara tanpa terkalahkan di kandang mereka sendiri. Apakah menurut lo bahwa Persib ini bisa kembali menjadi juara? Salah satu faktornya adalah karena memang mereka superior di kandang. Ya, faktor kandang jelas penting. Kalau kita lihat jumlah poin yang bisa mereka koleksi, 16 kali 17 kali main cuma 2 kali imbang gitu ya, 15 kali kalah, imbangnya pun mereka kebobolan gitu kan. Arema sama Persijap 0-0 dua-duanya. Itu nunjukin tim lo ketika tampil di bawah dukungan penonton itu emang punya something different lah ya. Punya kemampuan untuk bisa tampil optimal, kemampuan untuk bisa membalikan situasi, kemampuan untuk bisa tampil dalam level tertentu untuk cukup mendapatkan 3 poin. Itu didapatkan oleh Persib. Dan ketika ditanya ke Bojan Hodak juga, strategi gue adalah kalau bisa memenangi semua laga kandang, maksudnya nggak kalah di kandang, dan menang di laga-laga away yang memang layak harus kita menangi gitu. Maksudnya lawan tim-tim besar lo kalah nggak apa-apa. Calculated loss-nya tuh tetap ada di laga-laga tandang. Dan itu terjadi. Persib ada kekalahan-kekalahan juga kan. Ada juga. 3 kali laga-laga tandang. 9 kali kalau nggak salah cuma menangnya ya. Menangnya kalau nggak salah. Secara di tandang ya. Nggak nyampe 10 gitu kan. Minimumnya tuh ada. Lo harus mendapat poin sekian di kandang. Yang menjadi mindset dia gitu. Di kandang kita harus mengamanin segini, lalu di away-nya kita boleh kalah dengan tim ini misalnya gitu. Yang menjadi kalkulasi gitu. Walaupun mungkin bukan tim yang sama akhirnya gitu ya, tapi at least 3 tim yang lo syarat lo untuk kalah cuma ada 3, itu bisa dipenuhi oleh Persib. Dan beberapa tim di luar kan rata-rata juga seperti itu gitu. Kalau kita main home, kita udah ada kalkulasinya seperti ini. Calculated loss kita adalah lawan ini. Itu udah ada semacam rumusnya lah. Rumus tidak tertulis. Walaupun di atas lapangan bisa terjadi apapun gitu ya. Dan ternyata seperti Bung Binder bilang tadi, di awal kalau nggak sabar-sabar manajemen kan, peringkat 9 di awal kan, pekan ke-7 masih peringkat 7, itu masih jauh banget gitu kan dari kata stabil, kalah sama Persijap, kalah sama Malut gitu. Persita juga ngalahin mereka juga gitu kan. Kita ngelihat wah bener nih musim ini Persib memang membangun tim. Persib kehilangan pemain dan butuh waktu buat mereka bisa balik lagi ke performance awal. Itu kan kita sepakat seperti itu di awal musim ya. Tapi ternyata menang dan akhirnya sejak pekan 17 mereka dari peringkat 1 dan sampai ujung mereka nggak turun-turun gitu ya. Itu nunjukin emang konsistensi itu lo bisa lo dapet karena lo punya defense. Balik lagi kita bicara Arsenal, kita bicara Persib, similaritasnya adalah defense yang kuat. Barba Matrikardi hampir tak tergantikan lah ya. Tapi ketika mereka ada yang absen, tetap bisa. Dibuat sama Bojan Hodak tuh tampil nggak gampang ditembus juga gitu. Jadi everything atau semua itu bermula dari pertahanan lo yang kuat. Orang top scorernya nggak ada yang di papan atas kok. Nggak ada. Jung doang kan yang golnya paling 11 gol. 11 gol. Sementara sisanya nggak ada yang double digit gitu kan. Assist gitu juga Berguinho paling tinggi. Berguinho gitu. Tapi kalau dilihat di lain kan belasan. Di atas kan belasan. David Silva 20-an, Peralta banyak juga. Gol dan assistnya juga paling banyak gitu. Jadi kalau ngelihat ini tim ini nggak bisa cetak gol banyak gitu. Tapi lu nggak bisa ngegolin ke gawang mereka. Nah itu kuncinya. Yang butuh kestabilan adalah defense lo dulu gitu. Lu cukup menang 1, corner lo bisa ngegolin 1. Nah itu winning goal on PSM corner. Iya, corner yang kita nggak tahu tiba-tiba Julio Cesar yang masukin kan. Padahal Julio Cesar itu bermain karena Barba sanksi. Iya, sanksi. Tapi ternyata pemain pengganti yang masuk menggantikan Barba yang kita tahu performanya up and down bisa mencetak the winning goal. Iya. Dan itu yang pemahaman Bojan Hodak terhadap pemainnya itu yang salut sih. Salut dia tahu kan kita melihat pattern di mana pemain-pemain pengganti itu bukan pemain inti tapi kan pemain-pemain pengganti yang sempat gue jelaskan di podcast bareng sama Glenn juga gitu kan. Si Robi Darwis, banyak sekali pemain cadangan. Beckham sebetulnya kan banyak menjadi pemain cadangan. Adam Alis jadi pemain cadangan. Walaupun belakang-belakang starter tuh sering ya. Tapi awal-awal cadangan. Tapi by the time lo masuk sebagai cadangan, lu jadi game changer. Itu kan yang
nggak semua pelatih punya Nah, in-game management betul. seperti Bojan Hodak. Betul. Lo harus tahu memahami Nah. sampai ke pemain lo punya ukuran celana berapa. Dia mungkin tahu gitu, saking taunya gitu ya, saking tahu kelebihan dan kekurangan pemain sampai seperti itu. Lo harus masuk di menit sekian, lo akan menjadi pengubah situasi di menit sekian. Kok bisa muncul ada Alis di momen-momen krusial gitu. Lawan Selangor tiba-tiba kok bisa dia bikin gol banyak gitu kan. Lawan Persija tiba-tiba bikin 2 gol gitu kan. Kita Tom Haye juga kemarin lawan PSM gitu kan. Kaki kiri pula gitu kan. Biasanya dia kaki kanan, tapi ini kaki kiri kemarin dia bikin gol. Julio Cesar. Jadi he knows, dia tahu betul pemain-pemain dia tuh sekuat apa dan akan memberikan kontribusi seperti apa. Ini sih yang kayaknya pelatih lain nggak punya kekuatan seperti dia. Ya, oke. Tadi lu ada mengatakan, Mas, soal Matericardi dan Barba. Dan gue dari awal tuh sebelumnya sudah terus memberikan fakta, meskipun belum akhir musim, bahwa ketika duet Matericardi dan Barba itu dimainkan, Persib itu gak kalah. Dan ternyata itu bertahan sampai akhir musim, gak kalah juga ketika ini 2 duet. Padahal, Mas, mereka ini kan 2 duet yang baru. Kalau sebelumnya kan yang ganti cuman antara si Rodriguez atau terus kemudian si Franca. Nico Epersnya kan tetap. Tapi ini 2 duet baru yang langsung bisa nyetel, walaupun awal musim mereka gak bermain bersamaan karena Barba lebih sering di kiri. Kalau menurut lu secara permainan, Mas, apa yang bisa membuat 2 pemain ini nyetel sebagai duet sehingga ketika mereka bermain, Persib tidak terkalahkan musim ini? Saling melengkapi dan saling mengerti sih. Mereka tuh tahu betul ketika salah satu dari mereka meninggalkan posisi, yang satu udah pasti tahu kapan harus coverage areanya. Itu sih understanding yang seperti itu yang kita lihat bisa membuat Persib tuh sulit kebobolan gitu. Kalau di komparasinya lagi-lagi ke Arsenal lagi ya. Kalau ngelihat Gabriel sama Saliba kan understandingnya udah seperti itu. Plus memang di depannya ya ada Declan Rice atau siapa gitu. Jadi Persib pun di tengahnya ya kadang ada Mark Locke, kadang ada Tom Haye, kadang ada Butros. Jadi pemain-pemain yang tahu juga ketika teman lu meninggalkan posisi, lu harus coverage area seperti apa. Karena kan sepak bola era sekarang tuh understanding ketika teman-teman lo itu, lo bergerak tanpa bolanya seperti apa. Nah ini yang menurut gue cepat nyetel di Barba dan juga Matericardi. 2 pemain yang murni baru dan kayaknya nggak layak untuk bisa tampil sesolid ini di musim pertama gitu. Kayaknya di luar dugaan. Di luar dugaan gitu. Tapi kok bisa gitu ya mereka tampil seperti itu. Ya semua pasti balik lagi ke kekuatan Bojan Hodak. Nah itu. Keteguhan dia untuk tetap percaya mereka. Kan Barba juga sempat ada isu kan di tengah kompetisi kan. Tadinya dia meninggalkan mau cabut tapi dia balik kok bisa. Nah, secara mentality tetap ada di dalam tim dan main bagus terus lagi ya itu kan. Lo nggak punya mental yang bagus, lo nggak punya pemahaman terhadap pemain tadi yang bagus, ya itu nggak akan terjadi. Ya itulah keuntungan Persib, saling melengkapinya itu. Pemainnya tahu posisi masing-masing, tahu kekurangan masing-masing. Bojan Hodak tahu kekuatan masing-masing dan tahu juga gimana membuat tim ini tetap stabil. Ya sudah 50 menit, tolong dipasang timer, ini kita panjang. Ya jadi kita tahu kalau udah 90 menit, ini benar. Karena Mas Sabto ini udah specially kita datangkan dan Boboto ini sudah gua hutang. Mereka minta 97 menit, janganlah 90 menit aja. Kalau bisa 100 menit. Ini menarik, Mas, tadi apa yang lu katakan soal Barba, ya kan? Barba sempat ada isunya dia ingin meninggalkan Persib karena homesick ya, atau dia ingin kembali ke Italia. Tapi ternyata dia stay. Dan gue mengatakan beberapa kali ada jejak digitalnya, dan gue tidak akan capek mengatakan ini, bahwa seandainya Barba itu meninggalkan Persib, gue gak yakin Persib akan bisa stabil di pertahanan, kemudian menjadi juara ya. Walaupun kita tahu ada kolektivitas yang luar biasa di antara para pemain Persib, semua pemain terlibat secara baik, tapi ada juga beberapa key player di setiap tim kan sama ya, seperti itu ya. Tapi Barba ini luar biasa, bos. Nah, nggak tahu nih apakah dia akan extend atau enggak ya. Banyak sudah di sosial media yang sudah say goodbye to Barba, oke lah ya. Goodbye, mereka berterima kasih. Tapi seandainya Barba bertahan, wah ini semakin kuat sih Persib di pertahanan. Tapi gue melihat memang pemain-pemain asal Italia ini karakternya luar biasa, Mas. Nah, lu lihat Barba ini sebagai player nih seperti apa? Bukan saja dia kuat dalam defense, tapi dia juga kuat dalam build up.
visinya bagus, bahkan lebih banyak build up dari dia, dan bisa mencetak banyak gol. Iya, lengkap ya sebagai back. Bisa dikatakan lengkap, defendingnya solid, dan juga dia punya kemampuan untuk ngebantu dari sisi offense tadi. Kalau back-back Itali kan, kalau kita ambil rata, memang disiplin. Disiplinnya tuh nomor satu. Makanya kenapa dia bisa meng-coverage area dengan bagus ya, karena dia punya disiplin yang tinggi itu. Silih berganti dengan Matricardi juga gitu. Siapa yang harus mengisi, siapa yang harus itu. Dia juga as an Italian juga cukup lantang juga kalau kita melihat di atas lapangan. Kan dia jadi commanding defender juga. Secara ini komunikasi juga. Di atas lapangan, teriakan-teriakan seperti apa. Itu kan yang ngebedain pemain lo yang punya mental bagus, pemain lo yang punya PD bagus, dengan yang tidak gitu kan. Sementara kita melihat berapa kali dia komunikasinya tuh seperti itu. Sorry gue potong, artinya tidak salah juga dong Bojan Hudak menunjuk dia sebagai kapten ketiga. Kan pertama Klok, kedua Beckham, ketiga Barba kan? Carry on. Iya, karena kan pasti dia melihat dia punya potensial as a leader. Leader di atas lapangan, lo di tengah, lo punya Klok yang emang kapten aslinya gitu. Lo punya Beckham juga di tengah juga, tapi di belakang yang jaraknya jauh dengan para pemain, lo butuh leader juga gitu kan. Makanya kenapa dia ya pasti dia punya leader material. Dia punya kapten material yang punya komunikasi yang bagus, yang dibangun di antara back-back, terutama ya karena bisa dibilang baru back-backnya gitu, dan sering terrotasi juga. Kadang yang main Putros, kadang yang main Kakang, selalu berubah-ubah gitu kan. Lo nggak punya komposisi yang firm, sehingga lo butuh leader yang bisa memastikan, defense kita setupnya seperti ini. Kalau si ini maju, lo harus tahu. Itu sih melihat kelebihan dari Barba. Lu baru saja mengatakan soal figur yang punya jiwa kepemimpinan ya. Jadi tadi juga lu mengatakan bahwa Arsenal punya banyak pemain yang captain material. Artinya pemain yang punya jiwa kepemimpinan yang baik. Sama juga di Persib, Mas. Betul. Ya kan, kita baru saja bahas soal Barba. Tapi menurut gua Mark dia sudah lama juga menjadi kapten, dia benar-benar leader, apalagi kata-kata motivasi dia di changing room. Bahkan pernah satu match kalau nggak salah lawan tim apa itu, Kloknya belum main, tapi Klok di pinggir lapangan, tapi dia juga sama seperti Bojan Hudak, wah benar-benar kasih instruksi, kasih apa, kalau nggak salah lawan Persija yang dia turun ya. Yang dia turun tapi benar-benar proaktif gitu di pinggir lapangan, luar biasa. Terus ada juga kita tahu Tom Haye juga ya kapten material juga. Dan dua pemain senior, Mas. Imade Wirawan yang kembali didaftarkan di putaran kedua, dan Ahmad Jufrianto. Koreksi gue kalau gue salah, tapi gue gak melihat sebegini banyak pemain yang punya jiwa kepemimpinan ya di tim-tim lain musim ini. Nah, menurut lu seperti apa? Lu boleh koreksi gue. Ini gue gak ngelihat di tim-tim lain musim ini ya. Musim lalu mungkin ada. Musim lalu, bahkan kalau kita balik ke era Borneo, ketika mereka punya Ponario, BP, Boas, Hamka, 4 kapten timnas kita loh. Pernah di sana. Pernah satu situasi mereka berbarengan. Tapi pas yang Piala Presiden Piala Presiden atau Piala Gubernur Kaltim lah. Lupa lah salah satu yang udah lama itu. Udah lama. Pernah ya mereka? Pernah. Dan mereka tampil oke. Artinya lu butuh memang figur pemimpin. Untuk bisa menstabilkan sebuah tim gitu ya. Ya, tadi kita contohkan Arsenal. Gue pribadi melihat itu sebagai kekuatan Arsenal yang mungkin tak terlihat oleh banyak orang. Ya Persib pun punya itu. Punya itu juga. Jupe kan sepenting itu. Penting sekali kalau menurut gua. Pemain ini penting sekali, keterlibatan dia juga di APPI itu kan, betul. Nunjukin ini pemain didengar. Didengar, punya suara yang lantang dalam tanda kutip, dan dia tahu untuk gimana cara berkomunikasi dengan enak. Kayaknya jarang kita melihat sisi negatif dari dia gitu kan. Gak ada. Karena gue sih belum lihat. Iya, karena kan ya memang dia punya kemampuan untuk dipandang positif oleh teman-temannya di respect, semua di dalam ruang ganti. Dan dia juga sebelumnya sukses membawa Persib menjadi juara. Juga. Dia 5 kali berarti betul-betul ya. Berikut Piala Presiden. 5 kali. Jadi ya faktor-faktor itulah yang salah satu yang mendukung juga Persib untuk bisa tampil bagus di hampir di semua lini.
belakangnya ya Teja, up and coming lah ya kalau bisa Iya, bilang. iya, Tapi kan iya. kalau dari senioritas dia udah senior juga. Udah Dia cukup senior, lama dia. juga kan. Udah lama dia. Berada dalam apa sepak bola Ya Indonesia. Sriwijaya sebelum. Sriwijaya. Terus di tengah tadi bicara Barba, bicara Putros Mas Ricardi, Putros Kakang aja waktu di Garuda Select pun seingat saya dia kapten juga. Oh kapten juga ya? Kapten juga. Jadi dia memang punya leader material. Nah, Walaupun itu. dulu memang bukan pemain belakang, tapi dia sering sekali bikin gol dulu. Oh. Waktu di Garuda Select. Salah satu pemain yang cukup sering untuk bikin gol. Yang akhirnya memang karena dia punya kemampuan nyisir yang bagus. Oke, jadi ditempatkan Iya, di ditempatkan di belakang. posisi itu gitu. Jadi itu lagi ada kapten material lagi. Terus si Mark Locke tadi yang Bung Binder bilang, Tom Haye Mark Locke ini yang luar biasanya itu dia punya kata-kata motivasi mas. Iya, iya. Berapa kali tuh ada di ruang ganti Ada ya, di ruang kelihatan ganti. yang di shoot dari bawah dan Iya. dan ya dia kayak nggak peduli lo baru datang, lo pemain lama, lo pemain ini semua dia treat dengan equal Iya, gitu. dengan equal. Gue harus memberikan Iya. kata-kata yang bisa dimengerti oleh Iya, semua, iya betul. yang semuanya bisa menangkap dengan cepat supaya tim ini bisa berubah dengan cepat Iya, gitu iya. kan. Karena kan ya Persib salah satu tim yang punya kemampuan untuk comeback juga kan. Nah itu berapa kali itu Berapa mereka? kali mereka Total 5 kali lu berikut ACL 2 ada. Iya, artinya dalam 15 menit lo butuh sosok-sosok penting untuk bisa memastikan strategi di babak kedua lo jalan. Iya, iya. Kapten material kalau nggak bisa Iya. melakukan itu pasti sulit. Ya satunya pasti Bojan Odak juga gitu. Iya, kan, iya, dalam- betul. dalam Pasti motivasi. pelatih dia kan. Iya, tapi gimana pemain yang lain itu menjalankan itu? Iya. Kalau nggak ada figur-figur penting Iya, di dalam lapangan, berat juga. Berat juga. Jadi ya kalau kemarin kita mendengar narasi bahwa semua elemen dari Persib yang membuat Persib menjadi juara, ya memang betul. Dari fans, dari Bobotoh ya, dari manajemen, dari pemain, dari kapten, semuanya emang secara bersama-sama mendorong Persib untuk menjadi juara. Ya oke, tadi lu baru mau berbicara soal Tom Haye dan gue terkesan dengan Tom Haye sebagai pemain timnas kita yang lama bermain di Eropa. Dia kemudian memilih bermain di sini dan dia memang membutuhkan waktu ya untuk beradaptasi. Kita tahu Rangers lebih cepat beradaptasi. Kalau Rangers sih bisa bermain di mana saja. Bahkan Bojan pernah sekali sambil bercanda mengatakan ya mau dicoba juga di kiper nih Rangers. Mungkin karena bagus di semua posisi. Ya? di sebuah posisi bagus lah di Bagus. beberapa posisi yang Iya. dicoba ya. Tapi Tom Haye ini mas, gak salah dia dijuluki The Professor, gak salah. Yes. Dan pada saat memang di peak, ya di akhir, on fire banget ini pemain. Iya. Bagaimana menurut lu permainan Tom Haye first season dia di Liga Indonesia? Kalau menurut gua terlalu bagus mas untuk di Liga Indonesia. Betul. Masih bisa main di Eropa ini pemain, tapi oke lah. Dia memilih sekarang bermain di Iya, Indonesia dan dia pilih juga klub seperti Persib. Mungkin juga dengan pressure bahwa harus menang, harus juga bermain baik, tapi dia bisa melakukan itu ketika dia sudah beradaptasi. Mungkin dia butuh beberapa pertandingan ya kan, beberapa game dia masuk sebagai pemain pengganti kan. Gimana menurut lu permainan Tom Haye one season full di Liga Indonesia? Kayak sempat waktu kapan ya ada si Neil ya. Oke, temennya. Temen sahabatnya Iya, dia lah yang ya. podcast itu kan? Yang podcast juga. Apa? The Hayway? The Highway. Oke. Dia waktu itu ditanya ketika Haye datang siapa sih peta di tim di Liga Indonesia yang bakal menjadi juara siapa? Dia cukup yakin Persib yang akan juara karena Tom Haye main di situ. Masa? Iya. Sebelum musim ini dimulai? Sebelum. Di mana itu dia ngomong? Aduh, saya lupa tuh kemarin tuh dia. Oh ada ya? Sebelum musim ini dimulai? Sebelum musim ini dimulai. Jadi Kok gak pernah lihat ya gue klipnya? Jadi Ada? dia bilang- Apa di channel dia? The Highway? Tapi gak ada saya klipnya. lupa. Antara di dia atau di JM ya, saya lupa deh. Pokoknya dia kan Coba pernah, nanti gue pernah cari berapa juga. kali jadi. Sebelum musim ini dimulai? Sebelum musim ini dimulai. Jadi ketika Tom Haye datang memang untuk menjadi pemain Persib gitu. Atau di awal-awal gitu ya, di Oke. awal-awal Persib. Artinya sudah lama juga ini? Sudah lama sebelum Persib itu naik juga. Oh, oke. Jadi dia cukup meyakini bahwa impact yang akan dihadirkan oleh Haye itu cukup besar. Oke. Dan kita mungkin sepanjang musim nggak ngeliat konsistensi itu sebetulnya ya. Iya, Karena iya. kan naik turun juga Naik turun juga, penampilan Haye dan bahkan lebih banyak memes yang nunjukin frustrasi dia. Kadang-kadang Iya, kan iya. dia kayaknya gemes gitu ya. Betul. Kok gue nggak dioper, kok ngoperannya bukan di sini yang gue mau. Iya, Kadang-kadang betul, terlihat betul. dia seperti Iya, itu. iya, gitu. iya, Tapi kan ya karena dia menuntut semuanya sempurna. Perfection. Perfeksionis ini pemain Iya, dari betul. sisi operan, dari sisi Iya. positioning, dari Iya, sisi iya, semua iya. tuh lu harus sempurna. Mungkin Betul, dia betul. merasa
ini kurang sempurna nih buat gue, makanya dia bereaksi betul, gitu. Betul. Wajar lah itu. Menurut gue wajar. Apalagi ini pengalaman dia pertama betul, kan pengalaman di Liga pertama. Indonesia. Ya kalau lo operan seperti itu di rumput Eropa mungkin bisa nyampe gitu kan. Iya, Tapi iya, rumput iya. yang berbeda akan mendapatkan Lebih sulit. operan yang berbeda pula gitu hasilnya. Mungkin itulah yang menunjukkan dia kadang-kadang frustrasi gitu. Tapi secara overall sepanjang musim kalau kita bilang, tadi Bung Bintor bilang juga, ini pemain yang terlalu bagus untuk di Liga Indonesia, ya masih setuju sih. Memang kelihatan banget. Kelihatan banget. Sebagai playmaker loh ya. Sebagai playmaker the real number 10 ini. Iya. The real number 10 itu kelihatan banget dia punya ketenangan yang ya ketenangan Eropa lah ya. Iya. Itu kan yang kita selalu puji dari pemain-pemain diaspora kita ketika di timnas. Benar. Ketika betul, di timnas betul. timnas kita dulu panikan. Iya, Ketika di press panik, ketika betul, panik. betul. Nah, ketika pemain-pemain diaspora datang, kepanikan itu hilang. Lebih tenang, lebih nyaman, dan kita lebih tenang sebagai teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, Tom Haye pun memberikan itu, terlihat di Persib Bandung pun seperti itu gitu. Ya dia tenang aja, pindah ke sana, pindah ke sini, mainin ritme seperti apa, sehingga dia memang terlihat agak sedikit punya kualitas di atas yang lain gitu. Reinders awalnya kita juga bertanya-tanya nih, sesuai nggak sama heboh-heboh di awal gitu. Benar. Ternyata memang bisa ya, bagus main di semua posisi gitu kan. Bek kanan, bek kiri, gelandang kanan, gelandang kiri. Betul. Bahkan lawan Ratchaburi dia main gelandang bertahan. Iya kan? Pernah. Nunjukin dia bisa main di posisi mana aja. Nunjukin kualitas yang beda yang dihadirkan oleh pemain-pemain ini. Betul. Jadi ya kalau ngelihat Persib, gue sih melihatnya ini tim kalau bisa juara lagi di musim depan, gue nggak heran. Tapi gue ingin melihat Persib justru bisa step up di level regional, di level Asia. Itu yang menjadi parameter gue sebagai tim yang memang udah harus menaklukkan Asia, udah harus berpikir ke Asia, karena 3 tahun berturut-turut udah didominasi liga ini. Iya betul. Dan Bojan Hodak kalau stay pasti dia ingin melihat Asia sebagai hal yang harusnya bisa kita bisa berbicara lah di situ, bisa menyulitkan tim-tim lain. Lu baru saja berbicara soal Bojan Hodak yang sebelumnya lu mengatakan dia bisa memahami lah ya karakter para pemain. Nah sampai hari ini ya gak tahu nih kalau tiba-tiba setelah kita upload nih konten ada berita ya tentang perpanjangan kontrak dia, tapi belum ada sih pengumuman resmi ya. Nah lu melihat pelatih ini ketika dia masuk pertama kali Mas, gue ingat Persib itu berada kalau nggak salah di peringkat nomor 16 setelah 4 match yang Luis Mia-nya itu mengundurkan diri. Tapi tiba-tiba dia masuk dengan materi pemain yang bukan pilihan dia bisa membawa Persib menjadi juara lagi dan juara lagi. Selain juga dia komunikasi baik dengan pemain, kemudian tentu strateginya. Apa yang lu lihat dari Bojan Hodak yang membuat dia bisa mengambil keputusan yang beberapa kali itu tepat setelah halftime dengan pemain yang dia mainkan, dengan juga perubahan style of play. Persib ini kan gak selalu bermain menyerang musim ini. Kadang-kadang bermain tempo lamban, kadang-kadang sedang. Apa yang lu melihat menjadi pilihan strategi dia musim ini? Sehingga dengan materi pemain yang berbeda, kalau gue lihat selain juga Persib bermain lebih kolektif, tapi tenaga mereka gak habis sampai akhir Mas. Iya, ya itu lagi ya, pemahaman seorang pelatih terhadap timnya. Melihat track back ke CV dia, di mana dia megang Johor juga, megang tim U19-nya Malaysia. Malaysia pernah juga dia pegang. Dan kalau nggak salah menang di sini itu. Iya, dari hasil itu positif semua gitu, yang bisa dihadirkan oleh dia. Jadi kan kalau kita lihat, ini pelatih emang bukan kaleng-kaleng sih. Emang pelatih yang punya kualitas bagus. Tapi kan apakah eksekusinya akan sempurna apa enggak? Belum tahu juga sebelumnya kita. Awalnya kan kita belum tahu juga, apalagi ya setelah ditinggal Mia kan kita nggak tahu juga nih bakal secepat apa Persib itu berubah, cocok enggak sama dia di awal. Tapi yang menunjukkan kualitas dia sebagai pelatih yang memang oke, ya adalah itu perubahan squad yang mungkin dari musim juara pertama dengan musim juara kedua radikal banget enggak, tapi ada perubahan juga. Ada. Bukan pemain yang sama. Yang semuanya sama enggak? Iya, sama. Ada perubahan tapi artinya dia bisa nambel beberapa posisi yang tadinya memang diisi oleh pemain-pemain yang berbeda. Iya, betul. Begitu di musim ketiga,
radikal banget kan. Semua pentolannya Hampir total kayaknya berubah. Kecuali ada Maklok, ada Iya, Beckham, masih ada. ada Kakang, ada beberapa saja yang masih Iya. ada. Teja. Masih ada yang kalau gue pribadi waktu di podcastnya Glenn gue juga bilang sebenarnya kalau pembeliannya tepat, sebenarnya materi yang ada di dalam tuh masih bisa fight loh nih, karena kan mereka material pemain timnas juga gitu kan. Oh iya, Maksudnya betul. ada Klok, ada Benar. tadi si Beckham, masih ada Dimas Derajat di Betul, awal, betul. masih ada Awalnya, Kakang, iya, gitu kan. betul. Masih pemain-pemain ada Malis. Jadi mereka sebenarnya punya kemampuan untuk tampil ngelawan juga dengan materi yang existing. Tapi kan nggak mungkin kuat karena lo kehilangan begitu banyak kan. Pentolannya juga. Akhirnya begitu datang, secepat apa sih Persib bisa balik? Ini semua bergantung pada Bojan Hodak sih. Dia bisa nggak manfaatin itu. Makanya tadi balik lagi ke awal, peringkat ke-9, peringkat ke-7 belum bisa ya. Awalnya gue juga mengira ini kayaknya kita akan stuck di mid table nih. betul. Masih ada keraguan. Iya. Bisa nggak ya Persib untuk balik lagi? Kita wacana tripit gitu belum ada, wacana hat-trick itu belum ada gitu. Bahkan dari manajemen pun kan mereka berharap bisa hat-trick, Iya. ya kan? Tapi ya yang mereka fokuskan lolos dari fase grup ACL 2. Akhirnya begitu lama-lama stabil, ya udah kita melihat otaknya memang Bojan Hodak. Memang Bojan. Memang dia tahu betul ya segala macam faktor positif yang tadi kita jabarkan tentang dia dan eksekusi di atas lapangannya. Kita kan bisa mengatakan seorang pelatih bagus based on CV, based on gaya bermain di masa lalu, tapi eksekusi masa kini gimana? Itu kan yang ternyata dia bisa. Dan style of play tadi yang Bung Binder bawa di awal, dulu kita melihat Persib yang pragmatis banget di musim kedua, betul, karena punya kecepatan yang dimiliki transisi. oleh transisi betul, yang dimiliki oleh umpan Kuipers, umpan Tyron, pelarinya DDS sama Ciro itu betul. kan yang di Malu tapi masih kayak gitu kan. Betul, masih begitu. Masih mereka manfaatkan kecepatan mereka gitu. Tapi kan Bojan memahami bahwa gue sekarang nggak punya pemain-pemain yang kencengnya kayak gitu dan paham betul situasi di sini gitu. Ya Ramon di awal kan juga masih bingung. Betul. Sempat bagus dikit, turun lagi. Sekarang naik pas lagi. terakhir bagus juga. Walaupun dia gak mencetak gol, tapi secara pressing kuat. Andrew Jung perlahan-lahan mulai bagus. Perlahan-lahan bagus. Kecuali yang Spanyol tuh siapa? Castel belum. Kayaknya Castel nanti akan dipinjamkan. Ini. Kecuali dia mungkin ya yang belum terlihat impact-nya gitu. Tapi semua pembelian yang lain, terutama di pembelian awal gitu ya, bukan berhasil kalau menurut berhasil. Ya balik lagi. Bojan Hodak tahu bahwa gue nggak bisa manfaatin lagi kecepatan, gue harus mengubah sesuatu. Gue harus coba nge-build juga dari bawah. Makanya tadi Barba, Matricardi. Bener. Matricardi juga bilangnya bagus loh. Bagus. Betul. Tom Haye bisa turun itu. untuk distribute bola gitu kan. Putros bisa turun, Burginho juga bisa juga. Betul. Jadi secara bergantian tidak ada pemain yang betul-betul bagus terus gitu ya, dari sisi tengah gitu ya. Oke, betul, naik turun tapi ada pemain lain yang bisa mengisi itu, kesulitan itu. Iya betul, begitu sini agak turun, sini masuk, masuk, bagus. Betul. Sini agak turun, digantikan sini, bagus. Nah itu, balik lagi ke Bojan Hodak dan supaya tim lain juga tidak tahu kualitas ini strategi lo akan seperti ini. Iya betul. Kemarin compare gue ke Dewa gitu kan. Gayanya kan sama ya. Sama musim terus. lalu dengan musim ini. Jadi lawan udah tahu deh Dewa mainnya kayak gini. Kita pukul aja lah pas transisi. Transisi banyak banget gol masuk mereka lewat ke Dewa kan. Ke Dewa kan gara-gara makanya mereka beli Jenner kan karena dan itu sedikit improve untuk bisa filter kan. Mereka butuh pemain yang bisa nahan lini tengah gitu kan karena mereka begitu terbuka. Nah, Bojan tuh bisa memainkan strategi yang berbeda-beda dengan pemain yang berbeda-beda supaya tim lain pun nggak membaca strateginya. Iya. Oke, tentang pemain satu lagi yang ingin gue tanyakan, Mas. Ini sesuai dengan apa yang lu katakan sebelumnya. Pada saat kita podcast tentang Teja Pakualam. Kan pada saat itu kan kita berdiskusi kenapa ya Teja ini nggak dipanggil oleh John Herdman. Dan kita sepakat bahwa kemungkinan nanti di AFF dia bisa menjadi salah satu kiper yang dipanggil. Ternyata tidak dipanggil lagi oleh John Herdman dan itu adalah pilihan dari John Herdman ya yang kita respect ya kan, bukan kita ingin berdebat di sini. Dia juga mengatakan di doorstop kepada pers bahwa mereka sudah ada kriteria lah untuk penjaga gawang dan yang masuk itu adalah Cahya dan Nadio. Ya, dan juga Muhammad Riyandi. Padahal timnya Muhammad Riyandi degradasi ya kan, Persis Solo. Oke lah, itu adalah hak dari John Herdman dan kita respect. Nggak ada masalah karena mereka sudah punya kriteria kiper mana saja yang akan dipanggil untuk timnas.
Tapi Teja Pakualam membuat rekor sebagai satu-satunya kiper di era Liga Indonesia yang bisa mencatat 18 kali clean sheet. Dia memecahkan rekor dari Yu Jae-hoon. Yang asisten Sintayong sempat dia kan, asisten Sintayong. Sekarang kalau nggak salah di Persijap dia, kalau nggak salah ya. 18 kali dia clean sheet. Gue ngelihat peran dari Teja juga sangat luar biasa, meskipun faktanya defense dari Persib itu kuat. Tapi ketika ada peluang dari pemain tim lawan, kebanyakan tuh one on one Teja bisa melakukan save. Nah, gue lebih menyoroti mentalitas dari Teja Pakualam sebagai pemain yang sebelumnya sulit mendapatkan tempat. Dan ada kiper asing yang masuk kemudian please back juga menggantikan Kevin Ray. Ternyata dia dapat itu chance, dia perform, Mas. Lu melihat sosok Teja ini seperti apa yang bisa mencatat sampai 18 kali clean sheet. Banyak yang mengkritisi, ya defense lu kan kuat. Ya tapi kan kalau Teja gak melakukan beberapa save, bahkan tuh di hasil 2 ketika bermain di Thailand mungkin udah kalah 6-0 Persib lawan Ratchaburi. Nah, lu melihat performa dari Teja yang bisa berubah total musim ini? Iya, terutama gantiin Mendoza ya. Big shoes to fill, tapi dia bisa ternyata dengan cukup konsisten dan akhirnya sampai akhir musim. Betul. Dia nggak diganti lagi gitu kan. Satu save itu semalam penting juga dari Randy Saiful. Penting juga yang aduh menit 85 lah gitu ya. Sempat kaget juga tuh. Wah, di sana udah 6-1. Akhirnya di sana 6-1, di sini 0-0 deg-degan juga kan betul. Pas nonton. Waduh, ada peluang lagi nih. Kebayang euforia bakal seperti apa itu kan kayak gitu. Tapi ya dan dia save pakai kakinya. Dia save itu nunjukin dia tenang. Tapi kalau gue sih ngelihatnya positif dan gue salah satu yang mempertanyakan juga kenapa nggak dikasih chance terutama dalam pemanggilan yang waktu ada 5 kiper itu. Iya betul. Artinya kan gak dipanggil loh dia. Gak dipanggil juga dari 5 itu. Kemarin kan isunya regenerasi karena dari sisi usia kan memang Cahya lebih muda, Hernando lebih muda, si Nadeo juga lebih muda. Tapi Hernando gak dipanggil nih kali ini. Hernando gak dipanggil. Lalu kalau gua ngelihat patternnya, yang dipilih oleh Hartman adalah yang lebih banyak melakukan save, bukan clean sheet. Kalau di musim lalu pemain-pemainnya itu banyak yang clean sheet, Nadeo, Hernando, Cahya itu Nadeo sama Hernando. Musim lalu itu clean sheet. Musim ini yang banyak melakukan saves yaitu Cahya banyak. Nadeo sama Hernando belakangan. Tapi Cahya dan Nadeo memang yang save-nya save-nya paling banyak. Betul. Jadi begitu gue lihat ini apa sih yang menjadi kriteria yang dipilih oleh John Hartman? Ternyata dia lebih melihat saves. Saves yang lebih banyak ketimbang clean sheet yang lebih banyak. Musim lalu si Nadeo clean sheet-nya juga paling banyak. Ya. Lalu si Hernando juga salah satu yang paling banyak. Kalau musim lalu mungkin yang dilihat clean sheet oleh kiper-kiper pelatih-pelatih sebelumnya. Melihatnya clean sheet. Tapi Hartman sendiri berarti dia parameternya beda. Untuk menilai kiper. Untuk menjadi kiper gue butuh yang punya saves yang bagus. Karena mungkin dia melihat untuk di timnas AFF mungkin lini belakang kita akan banyak teruji nih oleh Thailand lah, oleh Vietnam, sehingga lo butuh kiper yang punya refleks saves yang bagus gitu. Mungkin itu parameter kenapa Hartman tidak mengambil Teja Pakualam. Tapi harusnya dari 3 kiper masuk lah ya kalau kita melihat ya setenang itu dia di bawah Mister Gawang. Iya, karena pas diuji pas dari jarak dekat banyak dilakukan save. Tapi kita tunggu saja nanti ya. Seperti apa? Oke, ini pertanyaan terakhir nih bro, karena udah mau 90 menit. Ya, udah mau 90 menit. Oke, terakhir, udah dibilang terakhir aja. Oke. Gue merasa musim ini adalah musim yang sangat ketat. Oke. Sampai ada 3 tim yang punya peluang untuk menjadi juara secara hitung-hitungan. Sampai pekan ke-32 kan. Dan kemudian tinggal Borneo dan Persib, bahkan penentuan juara itu sampai pekan terakhir. Oke, 34. Banyak yang berdebat, berdiskusi dan juga mengkritisi kenapa hitungan head to head yang dipakai bukan selisih gol. Padahal head to head ini udah lama dipakai. Udah dari tahun kapan dipakai. Bahkan di Piala AFF pun head to head, di fase grup, bahkan Piala Asia pun kalau nggak salah head to head. Fase grup, ya kan? Dan gue menjelaskan, memberikan edukasi bahwa faktor Persib itu juga bisa menang head to head ya karena mereka perform ketika lawan Borneo. Menang di kandang sendiri, menahan Borneo di Borneo. Iya kan, kemudian banyak pertandingan melawan tim-tim yang lagi perform seperti Persija, seperti Bayangkara FC, mereka menang. Itu perbedaan dengan Borneo yang sulit kill the game di beberapa pertandingan gitu. Iya kan? Nah sebetulnya aturan head to head ini kan ya wajar saja sih kalau menurut gua bro. Ini bukan sesuatu yang baru diterapkan kan. Nah lu kan sudah lama mengikuti Liga Indonesia juga.
Kalau kita ngelihat Serie A, kalau ada poin yang sama, mereka bahkan lebih radikal lagi, ada playoff. Langsung bertemu tuh dua tim yang poinnya sama. Jadi kemarin ketika ada potensi misalnya Inter sama Napoli imbang, poinnya mereka akan melakukan ini playoff di tempat netral. Itu di Itali. Di La Liga masih head to head yang dipakai. Dan sudah lama juga head to head itu dipakai. Gue inget banget ketika pada saat itu Barcelona, Madridnya tuh eranya Fabio Capello, atau Ben Schuster. Nggak, kayaknya Capello kayaknya. Pokoknya antara itu dua. Berturut-turut. Iya, betul. Barcelona, dia dan Sevilla. Itu memasuki pekan terakhir, poinnya hampir sama itu. Bisa sama di pekan terakhir. Sehingga wah head to head nih bisa muncul nih. Nah, itu gimana tuh? Tapi akhirnya nggak kejadian nggak kejadian. Tapi kemungkinannya ada. Gue udah bikin tuh kalau si ini bakal waktu lu masih waktu lu masih bikin artikel di bola gitu. Tapi akhirnya itu nggak kejadian. Tapi potensi untuk head to head itu sudah dari tahun 2006 2007 berarti kan. Udah lama. Si Schuster atau Capello itu kan. Nggak, Capello 90-an. Capello di Madrid. Iya, Capello yang kedua. Oh, Capello yang kedua. Iya, baru. 2007, Capello yang kedua baru. Betul. Tapi singkat dia pada saat itu ya, singkat ya. 2007 atau 2008. Iya, baru ya. Lalu di sini kalau menurut gua yang paling adil, paling realistis memang head to head. Sepakat gua sepakat. Iya. Kita nggak bisa meyakini bahwa ada pertandingan-pertandingan yang ajaib. Ketika tim sudah degradasi, ketika tim sudah aman, potensi untuk menjadi laga-laga berskor besar, untuk mengejar sebuah hasil besar, dan itu sangat sering terjadi kan. Kita melihat tim ini harus menang besar, kok bisa menang besar betul-betulan gitu kan. Itu kan yang dihindari ketika ada sebuah kesempatan menuju akhir musim dengan tim-tim yang sudah aman, akan tidak ngotot di pertandingan terakhir. Makanya ketika head to head yang dipakai, ya memang yang paling ideal. Karena dua tim yang ketika lo bertemu lo jagoan siapa? Ketika lo bertemu gitu kan. Ketika lo bertemu di sini imbang, di sana menang Persib, ya artinya itu kan nunjukin memang Persib layak gitu untuk bisa menang dalam dua laga itu. Untuk Liga Indonesia dengan atmosfer seperti ini, dengan kejadian ajaib yang sering terjadi, menurut gua yang paling aman dan paling realistis memang head to head. Dan memang sudah lama head to head sudah lama. Makanya kalau dipertanyakan ya aneh aja. Aneh juga, iya kan. Tapi yang menurut gue juga luar biasa bro adalah Borneo FC. Sedikit saja kita bahas Borneo FC ini, luar biasa. Gue salut banget dengan mereka. Gue suka cara bermain mereka karena efektif banget ke depan. Tidak mengandalkan 1 atau 2 pemain, ada 3 sampai 4 pemain yang terlibat dalam proses serangan, bertahan secara kolektif. Peralta pun bertahan. Dan Peralta layak banget mendapatkan best player bro. Nadio very good player this season. Banyak save yang dia lakukan, sampai lawan Bali United tuh 8 save. Banyak gol-gol indah dari Borneo FC. Tapi memang musim ini mereka tidak bisa menjadi juara. Tapi menurut gue bisa mereka finish di peringkat kedua dengan poin yang sama. Itu pun sudah hebat bagi mereka. Dan klub ini memang bro, yang gue ikuti sejarahnya, dikelola dengan sangat baik, profesional. Gak ada unsur-unsur lain lah yang aneh-aneh itu gak ada. Mereka fully fokus bagaimana develop football club. Banyak pemain muda yang diorbitkan. Nah sedikit dong dari lu POV tentang Borneo FC. Gue suka banget ini tim mainnya dan cara dikelola ini profesional banget gitu. Dan mereka coba untuk juga mendapatkan keuntungan dari transfer pemain. Nah itu juga hal yang sangat penting bagi klub-klub di Indonesia. Oke, sedikit dari lu tentang Borneo FC. Sebelum nanti kita sedikit tentang Persib terus kita tutup. Impress jelas perjalanan di awal mereka. Belasan laga selalu menang, itu 10 atau 11 tuh lupa gue. 11 ya. Berturut-turut mereka bisa menangi pertandingan. Itu nggak pernah terjadi juga sebelumnya. Kita melihat tim sestabil ini. Itu juga di awal kita langsung berpikir apakah ini musimnya Borneo. Tampaknya seperti itu. Setelah di 2 musim sebelumnya kan, mereka sebetulnya di regular tampil oke gitu. Tapi di championship agak sedikit hilang fokusnya gitu. Tapi kalau untuk bicara konsistensi panjang sepanjang musim, ya emang tim ini sepertinya dibuild seperti itu ya. Karena
dari awalnya gue melihat ya memang manajemen yang bagus di bawah Nabil Hussein, tim bagus, tim yang sangat Very bagus. Berapa kali kan wartawan kita juga diundang ke sana. Oh, ada ya? Ada juga. Oke. Dan dia emang nunjukin seperti apa Nabil tuh seriusnya untuk memegang Borneo. Bagus. Ya pilihan untuk bisa ngangkat tim ini secara value yang tadi gue bilang, sempat datengin tadi itu Ponario, Boas, BP dan juga Hamka, itu kan nunjukin konsentrasi publik kan cepat untuk bisa keseret ke sana dengan tim yang bisa dibilang abis Posamania jadi Borneo FC doang gitu. Dan kan. baru 12 tahun kan tim. Tapi bagus gue lihat. Progresnya luar biasa. Tata kelolanya bagus, profesional. Dan pembelian pemainnya. Nah itu. Ini tim yang on point. Karena kan Nabil juga sempat cerita juga kan. Soal software itu. Iya, karena kalau kita balik lagi ya, kalau gue komparasinya ke Arsenal, kenapa dari dulu Wenger tuh bisa mencium talenta yang bagus? Karena dia punya itu. Dia punya software lah. Pastilah itu. Untuk bisa melihat pemain-pemain biasa yang kemudian jadi bintang. Gue kan berapa kali sempat wawancara dia tuh 2 kali. Kalau selalu on point sih ya untuk milih pelatih muda. Ya gua pemain-pemain muda. Pemain muda. Karena gue mencintai statistik, dia bilang gitu. Dan statistik itu nggak pernah bohong gitu. Pemain ini loncat akan setinggi ini. Loncatan tertinggi dia sepanjang sejarah dia berapa segini. Oh berarti dia akan mentok di sini. Dia bisa tahu pemain-pemain seperti itu. Jadi dia nggak bisa. Gue nggak nyari back yang bukan tipe ini. Jadi kan selalu tepat pembeliannya. Itu di era Wenger, kebayang nggak itu masih berapa tahun yang lalu gitu kan. Dan itu sepertinya diaplikasikan oleh Borneo. Makin ke sini kan pasti software makin bagus, berkembang juga. Makin detail untuk melihat aspek-aspek atribut apa aja yang dipunya oleh seorang pemain. Jadi ketika lo melihat pemain dari video lo ngelihat, lihat dulu statsnya benar nggak? Statsnya seperti apa, betul. Betul. Nah itu kan makanya kenapa Borneo kayaknya nggak pernah salah ya dalam beli pemain gitu bagus kan. Dia. Selalu apalagi bagus. musim ini di putaran kedua itu. Peralta, Juan Bia, Obieta, Caio Nunes. Iya, pemain-pemain yang wah gila bagus-bagus, terutama dari sisi offense ya. Iya, betul. Ini tim transisinya bagus, offense-nya bagus. Paling produktif kan. Mengerikan, terutama pas ngalahin Persebaya yang 5-1 tuh ya. Iya, itu gila itu. Tangtung gol gitu. Gak bisa dilawan. Keren. Kemarin juga 7-1 kemarin. Banyak skor-skor gede loh mereka. Lawan Biak juga kayaknya menangnya gede mereka. 7-0. Nah, itu. 7-0 kalau salah lawan Biak juga. Jadi ya emang layak juga mereka ini runner up, layak banget. Firepower-nya bagus. Luar biasa. Dan juga bahkan menurut gua kalau juara juga ini tim layak juga karena cara mereka bermain ini luar biasa ya kan. Jadi nggak salah juga memang pesaing dari Persib juga kuat ini. Adalah Borneo FC ya kan sampai terakhir. Oke, sekarang terakhir tentang Persib, menurut lo apa kira-kira yang harus mereka benahi di tim ini untuk musim depan kembali bermain di ACL 2 dan tentunya kembali bersaing di Super League? Ya, kalau di Super League kita nggak tahu Persija akan berbenah seperti apa. Iya, betul. Padahal Persija bagus juga permainannya. Bagus juga, akhirnya kesandung dalam tanda kutip dengan kartu merah mereka yang begitu banyak. Dan juga di home mereka kehilangan banyak poin kan? Dalam posisi-posisi yang kita bilang. Ada leading juga mereka. Leading berapa kali jadi imbang, leading jadi kalah. Iya. Itu kan hal-hal yang akhirnya membuat mereka akhirnya kehilangan poin gitu kan. Betul. Dengan hal-hal yang mereka lakukan sendiri di atas lapangan. Tergantung secepat apa mereka bisa regroup, gimana pelatih, nggak tahu kalau masih bertahan ya. Kita belum tahu, Mauricio Sousa apa tetap bertahan. Kita belum tahu. Kalau bertahan ya pasti dari sisi pemahaman tadi. Kalau Bojan kan udah tahu memahami, dia bisa memahami nggak offensive power yang luar biasa sebetulnya yang dimiliki dibarengin dengan transisi negatif defense yang bagus apa enggak. Itu kan kita harus melihat itu. Masih dia akan berbenah atau enggak. Borneo pasti akan tetap stabil. Iya, feeling gue seperti itu. Beberapa musim kebelakang ya terus tim ini stabil seperti juga. Itu, di papan atas terus. Bali apakah bisa comeback lagi? Itu kita tunggu. Ya, itu kita tunggu. Ya, tapi musim ini mereka kurang dengan pemain-pemain asingnya. Betul. Ya. Persebaya diem-diem kan tuh tetap. Persebaya bahaya loh dengan Tavares itu. Iya, Tavares tuh begitu diganti Tavares. Sekarang dapat kan? Sangar ya dari sisi terakhir-terakhir ini menang-menang terus mereka. Okay, dapat masuk top 5 mereka. Iya. Malut apakah? Nah, itu kita tunggu. Akan percaya pada pelatih yang sama kita atau belum tahu juga. Akhirnya memilih pelatih asing, belum tahu juga. Belum tahu juga, iya. Walaupun mereka memang pengennya lokal. Tapi nggak tahu apakah kalau lokal siapa yang nanti datang ke sana. Iya, siapa juga belum tahu gitu. Itu kan masih banyak yang kita tunggu ya. Tapi Persib yang bisa dijamin Persib akan tetap stabil as long as Bojan Hodak ada di balik itu. Gue sepakat. Dan gue
melihat apa yang dia lakukan di 3 musim ini, musim keempat ya bisa secara otomatis dalam tanda kutip lagi ya, mereka menjadi juara karena faktor Bojan Hodaknya. Tinggal gue melihat mereka, tim kita bisa berkibar di Asia, ACL 2. Iya. Lebih jauh lagi lah ya. Lebih jauh Perempat lagi. final lah Perempat kalau final. bisa. Karena kan Gamba kan sebenarnya di bawah Al Nassr, tapi bisa juara kan Gamba Osaka. Iya. Dan kan satu itu juga waktu itu Betul. sama kita juga kan. Betul, iya. Sebetulnya kan punya potensi lah kalau Punya. bisa dapat kesempatan untuk bisa Iya. sampai ke sana gitu. Iya betul. Oke, kita sudah selesai, sudah 90 menit. Jadi terima kasih banyak Mas Sabto Haryo Sama-sama, sudah Bu datang Binder. memberikan begitu banyak knowledge. Ya kan beberapa juga yang saya nggak tahu sebenarnya. Ya kan teman-teman seperti soal Arsenal, soal Persib, memang ini nggak salah juga kalau Mas Sabto gue juluki si paling bijak, tapi ada tambahan lagi nih. Ensiklopedia berlari. Bukan berjalan ya? Bukan berjalan, ini udah berlari. Luar biasa. Oke, sebelum kita tutup kita pakai slogan channel Siap. ini. Oke, no hate, No hate, no politics, no politics, only football. only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Ya, thank you brother. Thank you.